terbiasa menulis ya, dan di rumah gemilang juga menyampaikan materi atau mata diklat menulis kreatif ya, maka fokus pembahasannya pada mengapa kita harus menulis. Dan mungkin yang lain kalau dia bisa berbicara mengapa harus menyampaikan, berbicara misalnya dan lain sebagainya. Saya pikir itu di bidang keterampilan yang lain juga bisa. Nah, di sini ada satu poin ya, sebetulnya berangkat dari niat ya. Karena niat itu penting di sini ya. Mengapa? Karena setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada niatnya. Kalau dulu ya, ketika pertama kali saya bisa menulis itu kan SMP ya, senang sih, mulai bukan suka ya, senang aja gitu ya. Menulis itu seperti mengeluarkan unek-unek saya gitu ya. Itu kelas 2 SMP saya punya buku harian yang pertama kali itu ya. Dan satu-satunya cowok ya di kelas itu yang punya buku harian ya saya. Jadi saya biasanya menumpahkan rasa apa istilahnya itu rasa suka, rasa senang atau mungkin sedih dan sebagainya itu saya tuangkan di buku harian. Jadi niat saya waktu itu ketika ingin bisa menulis itu ingin membuat apa ya semacam kenang-kenangan ya tentang apa yang saya rasakan atau yang saya lihat, yang saya dengar dan sebagainya. Nah, niat ini perlu karena kalau nanti misalnya orang menulis, buat apa sih nulis gitu kan ya? Oh, saya inginnya punya uang dari menulis, ya boleh nggak? Ya boleh saja, dan itu faktanya banyak orang dari menulis bisa uang. Mungkin nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, karena sudah ada per sesi saya bagi nanti insya Allah ada waktunya. Kemudian niatnya apa? Ada juga yang ingin berbagi, ya, ingin berbagi. Nah, saya punya niat itu justru ketika maksudnya niatnya agak lebih baik lah gitu ya. Itu ketika saya SMK ya. Nah, di situ niatnya ingin membagikan apa yang saya tahu tentang eh, ilmu ya, misalnya tentang agama atau tentang apa saja yang saya punya gitu ya. Nah, itu niatnya berbagi gitu. Jadi informasikan apa saja yang terkait dengan itu. Nah, ini nanti niat masing-masing bisa, niat yang terpenting niatnya baik gitu ya. Kemudian ini sebagai contoh ya, di kreatif.com ini di Instagramnya sudah ada juga tulisan yang dilandasi niat yang ikhlas dan ikhtiar yang benar sesuai tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulnya akan memberikan pencerahan ya. Jadi di situ semua hal tergantung niatnya kan, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya itu baik ya, niatnya baik untuk ya, untuk kebaikan ya, untuk berbagi, untuk memberikan motivasi kepada orang, untuk memberikan inspirasi, itu adalah sesuatu yang baik. Dan ketika orang itu mendapatkan apa yang disampaikan sama kita, yang itu adalah bisa awet gitu ya, kita akan terus melakukan hal itu. Jadi niatnya harus lurus ya. Kemudian yang kedua, menulis itu, kenapa kita harus menulis? Karena menulis itu bagian dari ekspresi ya. Ekspresi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungkapan atau proses menyatakan ya, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan. Jadi kita lihat remaja atau siapapun ya di Facebook misalnya, ya, itu kan mereka melakukan apa? Melakukan ekspresi diri ya, di Facebook menuliskan misalnya saya hari ini puasa misalnya gitu, walaupun orang lain belum tentu apa istilahnya juga ya, tapi dia menyatakan saya ingin menyampaikan sesuatu, ada ekspresi ya, ada pengungkap, memperlihatkan maksud, kemudian pernyataan dan lain sebagainya yang terkait dengan apa yang ada di pikirannya, yang ada di perasaannya gitu. Dia tumpahkan. Itu terlihat dari tulisannya, ya, akan terlihat dari tulisan. Nah, itulah sebetulnya ketika kita menulis itu orang akan tahu siapa diri kita gitu. Apa yang kita tulis itulah diri kita gambarannya. Gitu. Jadi gambaran-gambaran yang ada dalam diri kita tuh bisa terlihat dari tulisan, ya, dari tulisan. Bisa juga dari bicara memang, ya, dari ekspresi wajah juga bisa orang dan sebagainya. Tapi karena ranah saya menulis, berarti itu dari tulisan saja orang bisa melihat ya bagaimana misalnya dia merasakan sesuatu, ingin mengekspresikan sesuatu itu dari tulisan, dari tulisan-tulisan.
dari mulai pilihan katanya apa. Jadi kenapa kita harus menulis itu, kita bisa menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri kita, mengekspresikan apa pendapat kita, gagasan kita gitu ya. Perasaan kita yang ada di pikiran kita itu kita lontarkan. Kita tidak setuju terhadap sesuatu, ya kita akan sampaikan ya dengan cara yang baik tentunya ya. Atau kita bisa memberikan apa ya, sanggahan atau dukungan juga bisa lewat tulisan. Nah, jadi itu adalah bagian dari ekspresi. Maka orang yang mungkin tidak bisa dengan kata-kata ya, karena dia mungkin canggung atau bahkan tidak bisa yang menyampaikan secara runut, dia bisa lewat tulisan. Bahkan kalau nulis kan dipikirkan dulu pilihan katanya apa yang pas ya. Nah, kemudian di sini ada semacam inspirasi mungkin ya. Setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Perbedaan sudah pasti ada, namun bagi seorang muslim menulis adalah bagian dari dakwah. Jadi ekspresinya itu untuk dakwah kalau untuk yang muslim ya, karena memang bisa sama yang lain juga bisa ya, misalnya berbagi inspirasi terkait tips-tips mudah, misalnya bagaimana tutorial. Kalau di RGI kan teman-teman belajar bagaimana misalnya tutorial kalau yang kelas otomotif ya, bagaimana cara buka rantai misalnya gitu ya. Nah, itu kan boleh-boleh saja seperti itu ya. Nah, namun nanti kalau yang kita akan berikan yang lebih spesifik lagi itu yang terkait dengan nanti bagian dari dakwah gitu menulis ya. Apalagi nanti di RGI kan atau mungkin di Al-Azhar ya, itu kan kaitannya dengan bagaimana menuliskan sebuah pesan yang bisa orang lain terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan, yang kita tuliskan ya. Kemudian ini citra diri ya. Jadi ada alasan kenapa kita harus menulis itu karena kita memiliki semacam, kalau bahasa Inggris itu self image ya, itu citra diri ya sama ya. Jadi orang akan melihat siapa kita itu dari apa yang kita tulis ya. Misalnya orang ini kok pemarah sepertinya karena dilihat dari tulisannya marah-marah terus ya. Atau orang ini selalu gembira dilihat dari tulisannya karena dia dari tulisan gitu ya. Padahal belum tentu ya, walaupun sebetulnya ada korelasi sih, ada korelasi. Nah, kayak saya misalnya seringnya nulis tentang remaja ya, walaupun bukan sudah remaja lagi ya, tidak remaja lagi gitu ya. Tapi ketika menuliskan tuh dia punya semacam branding ya, punya personal branding. Oh, dia selalu temanya seperti ini. Atau kalau misalnya RGI, maka yang diposting ya tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang RGI itu orang akan melihat oh RGI seperti itu ya. Atau yang mana saja ya, komunitas, lembaga dan sebagainya itu bisa dilihat dari apa yang disampaikannya. Nah, jadi kalau akan melekat ya lewat tulisan gitu. Nah, maka kalau kita ingin menuliskan sesuatu yang baik, itu menjadi citra diri kita juga gitu ya. Itu menjadi baik. Nah, itu sih kesikatnya ini ya, nanti boleh dalam sesi tanya jawab. Nah, ini ada self image atau personal branding ini bisa dibangun melalui tulisan. Maka menulis untuk mengiklankan diri Anda. Pastikan image yang benar dan baik. Jadi kalau ingin mengiklankan diri kita ya ya pastikan itu yang baik gitu ya. Jangan sampai nanti kita berbohong gitu ya. Dulu pernah kalau ya kadang-kadang remaja ya suka mungkin maksudnya bercanda ya. Misalnya kalau di Facebook itu kuliahnya kok ini kamu udah kuliah misalnya gitu, kalau wawancara ya, sesi wawancara waktu di RG itu ada yang nuliskan misalnya dia udah enggak Pak saya belum kuliah gitu kan. Loh kenapa ditulis? Ya biar keren. Ya tentu yang di sini bukan maksud berbohong ya, tapi harus yang fakta gitu ya. Memang kelihatannya apalagi kuliah di universitas ternama ya misalnya gitu. Padahal kan ketika masuk RG nggak boleh ya, karena kan jadi syarat masuk bukan yang sudah kuliah gitu. Nah itu kan ketika ditanya mana Facebookmu, oh seperti ini Pak. Loh kamu kuliah di sini? Enggak Pak, itu cuman yang nulis aja deh katanya gitu ya, biar keren. Nah itu kan jadi orang menutupi, bukan mengiklankan seperti itu maksudnya ya, tapi memang faktanya kita demikian, kita lah tulis gitu ya, bukan menutupi sesuatu yang dengan kedok gitu ya, yang lain yang biar disebut keren, tapi tidak sesuai fakta kan itu nggak boleh. Ya. Nah yang selanjutnya menulis itu kenapa harus di sini ada advokasi ya, advokasi itu pembelaan. Jadi misalnya orang dibungkam ya
ketika dia anggaplah misalnya ya kan banyak juga ya yang misalnya di penjara gitu ya. Terus ini contoh ekstrim ya, di penjara gitu ya. Tapi kan bisa nulis gitu kan. Maka ada banyak yang lahir karya-karya orang yang penulisnya itu kan di penjara. Tapi kalau nulis dia bisa gitu kan istilahnya melakukan pembelaan, melakukan atau mungkin bukan hanya melakukan pembelaan, tapi bagaimana dia memberikan tetap memberikan informasi atau kebaikan-kebaikan lewat tulisan ya, walaupun secara mungkin berbicara atau fisiknya dibatasi gitu, hanya di jeruji besi. Tapi dia nulis bisa dikirimkan gitu, ya, bisa dititipkan ke orang lain, kemudian bisa dibacakan. Ya, nah jadi atau yang contoh sederhana misalnya kita tidak bisa berbicara gitu ya, tapi ada sesuatu yang sebenarnya ada hal yang kurang baik ya entah di rumah, entah di lingkungan sekitar atau di mana, nah itu bisa melalui tulisan. Ya, saya tidak seperti yang disampaikan oleh orang tersebut. Misalnya bisa melakukan surat gitu kan, nulis surat, bisa ngirim di WA dan sebagainya. Jadi nulis itu menjadi semacam advokasi ya, pembelaan. Maka menulis itu ya alasannya bisa banyak kayak tadi ya, mengapa menulis. Ini advokasi. Nah, maka di sini manfaat menulis salah satunya self expression, bisa mencurahkan perasaan, pikiran dan pendapat. Nah, bisa jadi perasaan, pikiran, pendapat ini adalah bagian dari advokasi diri ya, pembelaan. Nah, lepaskan beban yang ada di pikiran dan perasaan melalui tulisan. Jadi di situ kita bisa memberikan eh, apa istilahnya itu manfaat ya, bukan manfaat ya, sebetulnya lebih ke arah ini loh yang tidak seperti yang disampaikan. Jadi dia membela dirinya gitu ya. Tapi membela dalam pengertian memang faktanya dia terzalimi atau dia sebetulnya tuduhan itu salah, bukan tidak seperti itu. Nah, itu bisa menyampaikannya lewat tulisan ya, bahkan bisa jadi lebih bagus karena dia akan menyiapkannya lewat pilihan kata yang disiapkan ya, tidak langsung spontan. Kalau yang seperti ini kan saya spontan ya, bisa jadi salah gitu yang kelirunya gitu. Nah, tapi kalau tulisan kan dipikirkan dulu. Nah, yang terakhir di sini mengapa harus menulis itu ada jejak karya yang bisa bisa memberi manfaat ya. Karena jejak karya itu tentunya bagian dari amal solih kita ya, amal jariah gitu, ilmu yang dimanfaatkan. Maka kalau sebenarnya bukan hanya dalam menulis ya, karya yang lain juga banyak. Misalnya kalau di RD kan ada kelas fotografi, itu bisa punya karya jejak foto yang dibuatnya itu, yang di hasil cepretannya itu istilahnya, itu bisa kalau itu bagus kemudian dipakai oleh banyak orang, itu kan jejak juga. Desain grafis juga jejaknya ada ya, karya busana dan sebagainya. Atau mungkin karya kalau yang TKJ di RGI kan ada teknik komputer jaringan, bisa bikin misalnya suatu proyek ketika workshop misalnya kan, ini karya itu kan jejaknya ada ya, ada hasilnya. Nah, ini nulis juga sama ya, nulis juga ada jejak karya. Jadi kalau kita lihat para ulama kan ya, masa lalu itu karyanya sampai sekarang masih ada. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu kan, ini murid dan guru itu sama-sama ulama ya, dan juga nulis bukunya banyak gitu ya. Kemudian Imam Bukhari dan yang lainnya, saya pikir beliau-beliau ini sudah memberikan jejak karya yang banyak ya. Nah, kita pun bisa ya, walaupun mungkin tidak punya buku tapi hanya kumpulan tulisan, atau membuat satu tulisan tapi tulisan tersebut itu bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Itu juga adalah bagian dari jejak yang ini. Maka menulislah gitu ya, karena orang akan melihat hasil karya kita, hasil pikiran kita lewat tulisan-tulisan. Maka kalau orang yang biasa senang baca ya, kemudian dia menuliskan lagi, itu dia akan memberikan manfaat bagi orang lain ya. Oke, ini yang terkait dengan mengapa ya, mengapa kita harus menulis. Nah, di sini menulislah agar usia historismu melampaui jauh usia biologismu. Contohlah Imam Bukhari rahimahullah ya, karyanya ada hingga kini dan bermanfaat. Jadi usia historis itu sejarah ya. Kalau usia biologis manusia kan rata-rata ya, umatnya Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun ya. Tapi ada yang kemudian meninggal tapi karyanya masih ada bahkan sampai sekarang. Makanya bisa ratusan tahun, bisa
200 300 gitu ya tahun, itu seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Imam Syafi'i dan sebagainya ya, itu kan karyanya sampai sekarang ada ya untuk kemaslahatan umat. Nah, kita juga berharap demikian ya, walaupun tulisannya mungkin tidak sebagus ulama ya, jauh gitu ya kelasnya, tapi setidaknya kita tulisan yang menginspirasi, tulisan yang memberikan manfaat bagi banyak orang, sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang lebih gitu ya. Ketika sudah meninggal pun tulisan itu terus di-share. Ya, contoh seperti Buya Hamka ya, Buya Hamka saya waktu di Islamic Book Fair kemarin tahun ini ya, pas tanggal 1 Maret kemarin saya ke sana itu, pas kebetulan bedah buku ya, karya Buya Hamka. Luar biasa ya bukunya, orangnya sudah nggak ada ya, tapi karyanya masih dicetak ulang gitu ya. Masih apa istilahnya, banyak penerbit yang mencetaknya. Nah, itu kan pahalanya besar gitu ya. Bahkan ada salah satu penulisnya di panggung itu menyampaikan ya di forum itu bahwa luar biasa nih Buya Hamka ini, walaupun beliau sudah tidak ada tapi masih bisa memberikan manfaat bagi orang lain termasuk keluarganya ya. Keluarganya kan dari uang apa itu yang cetakan namanya royaltinya ya, itu masih dibagi kepada kerabat, maksudnya ke keluarganya kan, walaupun orangnya sudah nggak ada tapi masih bisa memberikan nafkah dalam tanda petik ya. Nah, itu dari buku yang beliau tulis. Nah, jadi usia historis itu akan memberikan manfaat juga ya. Menulis akan memberikan apa itu jejak ya, sehingga usia historis kita itu lebih lama dibanding usia biologis kita. Ya. Oke, ini yang terkait dengan ini ya, yang ini ya sekedar apa motivasi barangkali ya. Kalau kamu bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Nah, ini motivasi juga ya buat kita menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ya siapa lagi gitu kalau bukan orang kan akan mengenal kita dari mana gitu ya. Jadi tulisan itu ini kenapa kok fokus ke tulisan ya? Karena memang dia akan awet ya, bisa dicetak, dibukukan, disebarkan. Mungkin kalau saya menyampaikan seperti ini di forum meeting ini ya, online learning di Zoom ini, ada berapa jumlahnya kan, itu misalnya ada sekian orang yang bisa mendengarkan ini. Tapi kalau tulisan bisa juga disebar ke lebih banyak orang lagi. Misalnya koran, kita tulisannya dimuat di koran. Itu koran kalau nyetaknya 25.000 eksemplar per hari, maka 25.000 orang itu yang akan baca minimal ya. Kadang-kadang satu keluarga ada yang baca koran 5 orang. Berarti kalau dipukul rata satu orang itu dibaca 4 orang saja, udah 100.000 orang yang baca tulisan kita dalam waktu yang singkat. Dan mereka bisa membaca pelan-pelan apa isinya ya. Nah, jadi disimak dulu gitu, ya. Oke, mungkin itu Kang Yasir ya tentang prolognya di pembahasan ini. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang terkait dengan teknis juga boleh ya. Ini baru prolognya saja ya. Silahkan. Ya, baik Pak Oleh, terima kasih. Ya. Ini barusan ada yang bertanya Pak Oleh. Iya. Dari Ya, dari Bapak Iwan Rahmat. Oh iya. Pertanyaan seperti ini Pak. Iya. Model tulisan seperti apakah yang paling pas atau sesuai dengan era digital saat ini? Gitu Pak. Oh iya, baik ya. Baik. Untuk tulisan yang pas ya, sebetulnya kalau dilihat dari sisi di zaman sekarang ya, tergantung juga kepada siapa kita akan segmentasinya ya, Pak Iwan. Jadi kalau tulisan itu bukan hanya tergantung zamannya, tapi kepada siapa gitu ya akan ditujukan. Contoh sekarang misalnya di zaman digital ya, kalau misalnya tulisan yang pas begitu ya untuk orang yang memang sering dia tidak lepas dari gadget ya. Nah, jadi tulisan jenis apa yang biasanya singkat-singkat gitu ya. Karena orang di tengah apa ya nanti kesibukan gitu, biasanya dia akan membaca tuh tulisan-tulisan yang singkat dan padat. Jadi tulisan yang modelnya jurnal itu udah nggak akan dibaca ya. Bukan nggak akan dibaca ya, maksudnya dibaca oleh kalangan tertentu juga, tapi ada ya. Misalnya jurnal ilmu sosial ya, orang-orang itu aja yang baca gitu kan.
Tapi kalau di zaman sekarang kita bisa jadi segmen perlu kepada siapa dulu kita akan sampaikan, tapi kita akan sasar saja yang paling banyak menggunakan gadget siapa, remaja. Mungkin ada penelitian, oh ini yang paling banyak anak-anak misalnya, ya. Nah, kita mau sasar yang mana? Atau ibu-ibu misalnya kan gitu ya, atau usianya sekian sampai sekian. Nah, maka kita pilihkan gitu, ya, pilihkan sesuai dengan apa istilahnya itu siapa yang akan kita sasar yang mana dan temanya apa, itu bisa beragam kalau tema ya. Nah, jadi tergantung kita fokusnya kemana. Kayak saya misalnya gini ya, mungkin saya coba contohkan yang terkait dengan ini ya. Nah, ini di yang saya itu terkait dengan tulisan. Nah, ini ya. Contoh misalnya saya nulis, kita lihat ke sini ya, ke apa itu namanya, nah ini kan view ya. Nah, ini di blog saya di osolin.net, ini orang sering melihat tulisan saya itu berarti terkait dengan tulisan. Walaupun saya banyak nulis tentang agama juga ada, tentang remaja juga ada gitu ya. Tapi ternyata yang paling banyak itu memang kaitannya dengan menulis ya. Misalnya di sini 9 langkah untuk menulis buku itu sampai 30.000 orang yang lihat, yang baca gitu ya. Ini tetap ngeblog, terus tulis, nanti sedakwah ini aja juga ada ya. Mengapa bingung menuliskan kalimat pertama? Berarti kan tentang tulisan juga ya. Walaupun ada di sini hati-hati dengan sum'ah ya ada. Siapa bilang menulis itu gampang? Ini kan mari menulis biografi. Ada kekuatan ilmu ya, ini kan agama ya. Untuk apa sih menulis? Tentang subjektif dan objektif juga tentang menulis. Perlukah motivasi orang lain? Ini juga kaitannya dengan menulis. Jadi banyak yang mengunjungi blog saya, berarti dia lebih banyak tulisan yang dilihat adalah tulisan yang terkait dengan tema tulisan, khusus tips atau ada motivasi menulis, ada tips menulis ya. Nah, jadi itu yang saya perbanyak biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau tergantung Pak Iwan mau ke arah mana, misalnya kita test case saja, misalnya saya mau nulis tentang apa ya yang tutorial misalnya, atau tentang kutipan-kutipan ulama, misalnya saya kutip juga ada nih yang kutipan kisah ulama ya di Telegram, saya cantumkan di sini karena menarik, saya copy aja gitu ya. Nah, ternyata banyak orang juga yang melihat kayak gini. Jadi yang kisah-kisah yang tema-tema yang mungkin orang tuh butuh referensi gitu ya temanya apa. Nah, jadi kalau yang seperti itu kita uji coba dulu supaya kecil-kecilan gitu ya, maunya yang seperti apa ya. Jadi kalau yang paling banyak dikomentarin, nah itu yang itu berarti orang suka gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat yang seperti apa tema yang akan kita buat gitu. Tapi biasanya secara umum tema-tema yang singkat ya, tema-tema yang singkat. Dan menyentuh persoalan mereka. Jadi kalau menyentuh persoalan mereka itu kan bisa yang sedang dihadapi apa gitu kan ya, masalahnya apa yang dihadapi. Nah, disitulah kita akan menuliskan ya. Contoh misalnya kalau di Instagram ya, Instagram itu kan captionnya singkat-singkat ya. Bila perlu, dia kekuatannya kan Instagram itu dari foto ya atau desain, kemudian ditambah hashtag ya, dan juga itu apa namanya kalimat ya, captionnya apa captionnya ya. 2-3 paragraf cukup, atau 1 paragraf tapi mengena. Nah, biasanya orang suka dengan ini kutipan-kutipan atau kata-kata bijak misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita belajar, atau kalau enggak kita cantumkan punya orang lain gitu ya, tapi kita berikan syarahnya misalnya, penjelasannya gitu ya. Nah, maksudnya ini. Jadi ada kutipan misalnya dari orang lain itu bagus juga ya. Misalnya kayak kita mungkin tidak bisa membantu satu orang itu tidak akan mengubah dunia misalnya ya. Tapi setidaknya kita akan mengubah dunia yang satu orang itu dengan memberikan bantuannya ya. Tapi itu kan kutipan ya. Nah, kita bisa bikin sarahnya misalnya ya. Al-Azhar kemudian memberikan bantuan bla bla bla. Nah, itu kan berarti ada bagian yang menarik dari situ. Jadi yang sedikit temanya tuh biasanya kalau di kekuatannya nanti di Instagram aja ya kalau misalnya fokus ke situ. Cuman kalau saya sendiri kadang nggak fokus, kadang saya lebih senang nulis agak banyak. Jadi ya di blog biasanya saya gitu, bukan di Instagram. Di Instagram kadang nulis juga tapi yang singkat-singkat.
Jadi terserah kita sih mau yang seperti apa gitu. Tapi intinya lebih ke arah yang sedang ramai dibicarakan apa. Nah itu yang kita bahas gitu biasanya. Mungkin itu Pak Iwan ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa di. Terima kasih Pak Oleh. Iya sama-sama. Jadi kayaknya ya Pak, kalau untuk misalkan kita mau nulis di sosmed berarti yang pendek-pendek aja mungkin gitu ya Pak? Iya, pendek. Karena kan orang pengennya yang singkat biasanya kalau di kita tergantung platformnya ya. Kalau platformnya misalnya di Instagram tentu dia tulisan paling banyak sekalipun itu hanya 2.000 karakter ya kalau di Instagram. Jadi Iya. memang tipis ya kalau di apa di kita ngetik di MS Word itu paling setengah halaman gitu ya. Nah, cuman kalau mau di blog kan bisa lebih panjang. Jadi tergantung kita maunya kayak gimana. Kalau Iya. ingin lebih jelas, barangkali orang pengen menumpahkan banyak hal. Tapi kalau pengen yang singkat-singkat, dan itu agak susah memang ya kalau latihan dulu gitu. Nah itu di Instagram bisa dengan. Sekarang kan orang mainannya di Instagram. Kalau Facebook tuh ada teman saya berseluruh itu udah ketinggalan zaman katanya. Maksudnya kalau udah kelihatan usianya katanya. Di orang yang sudah tua biasanya di Facebook. Tapi kalau yang masih muda, yang udah masih anak-anak tuh banyak kan di Instagram. Jadi tergantung mau nyasar siapa gitu ya. Nggak masalah sih di platform manapun ya, yang penting kita nulis berkarya gitu. Ya. Baik, Pak Oleh. Kalau barusan kan itu Ya. terkait kita apakah di sosmed ataupun di blog ya. Mungkin kalau sasarannya kita itu mau ke orang dewasa atau anak-anak, atau mungkin kalau Ya. kita ambil mau membuat kutipan buat donatur nih, apakah itu ada ketentuan atau trik-trik tertentu gitu Pak? Oh iya. Ya. Pada dasarnya kayak yang tahu tentang prinsip apa ya, misal iklan ya. Nah ini kalau di RGI kan pernah belajar konsep yang paling sederhana dari, walaupun sekarang konsep iklan itu sudah apa ya namanya itu sudah berkembang ya, tapi saya waktu di RGI mengajarkan atau waktu anak-anak awareness, kemudian interest ya, desire dan action. Jadi ini cocoknya kalau untuk penggalangan dana atau yang terkait itu ya menggunakan konsep iklan gitu ya, konsep iklan. Dia tidak perlu panjang lebar gitu ya, tapi kena biasanya langsung ya. Nah, jadi di situ awareness apa sih yang membuat orang tertarik ya. Ketika kita akan menggalang dana bencana misalnya ya, maka yang ditampilkan itu yang memang kaitannya dengan kondisi, ada fotonya kan sudah ada juga ya. Kalau saya lihat di yang apa teman-teman Amir juga sudah buat itu ya, itu udah cukup bagus gitu ya untuk gambarnya misalnya. Kemudian ada kata-katanya. Nah itu kan kata-kata yang kira-kira apa yang paling mengena gitu ya. Dari situ awareness-nya itu dilihat pertama, biasanya kalau awareness itu orang yang bisa menarik perhatian ya, foto bisa menarik perhatian, terus kata-kata juga bisa menarik perhatian gitu ya. Misalnya berbagi tak akan rugi misalnya gitu kan tuh kata-kata yang pas ya untuk awareness orang melihat nanti. Nah setelah itu baru ada kata-kata yang kaitannya dengan misalnya kutipan. Kalau kutipan itu juga di dalam ilmu apa yang kita bahas ya dulu di RG itu ada yang konsep AIDA design, itu kan ada testimoni. Nah itu testimoni dari masyarakat atau individu yang mendapatkan bantuan, misalnya itu juga jadi menarik gitu ya. Misalnya terima kasih atas bantuan ini, semoga ke depan bisa lebih baik dan sebagainya, bla bla, itu kutipan dari orang. Nah, kita tampilkan ada gambar orangnya yang ini. Nah, itu juga nanti akan meningkatkan apa? Meningkatkan kepercayaan, karena dalam desire ini hasrat ya, orang ingin melakukan sesuatu, taruhlah dalam ini kasusnya berdonasi, maka dia akan sudah ada solusi. Berarti itu kan desire itu salah satu cirinya itu dia punya solusi tepat, solusi yang jitu. Nah, solusi yang jitu itu ada 4 ya, bisa dilihat dari testimoni, kemudian dari statistik, yang ketiga juga dari kalau iklan ya, iklan ini ada diskon, misalnya ada bonus. Nah, itu kalau itu dalam dunia lain, tapi maksudnya dalam dunia bisnis ya. Tapi kalau dalam ini bisa nanti ya bonus pahala gitu kalau dikasih tahu ya, atau Anda akan mendapatkan apa dan sebagainya. Ini dipelajari gitu ya, sehingga eh, eh, tepat ketika menyampaikannya ya. Kadang dalam iklan itu bisa memberikan
apa istilahnya itu daya tarik ya. Nah, jadi yang tepat mungkin kalau dari pertanyaan tambahannya dari Kang Yasir ya untuk diambil tulisan Pak itu coba pelajari di yang copywriting ya atau istilahnya itu yang konsep AIDA. Nah itu insya Allah itu karena dia singkat biasanya. Kita belajar dari iklan kok bisa ya bagus-bagus iklannya, tapi menarik perhatian. Nah itulah yang kita pelajari. Itu insya Allah bisa ya. Latihan terus tapi memang ya karena apa kalau sudah tahu ilmunya, toolsnya gitu, nah kita bisa pakai gitu ya. Nah biasanya sih tiap orang beda-beda ya cara apa istilahnya itu cara menangkap informasinya. Nah kalau anak-anak RGI banyak yang kemudian dia bisa mengembangkan lagi, itu bagus. Mungkin itu sih jawaban tambahannya ya. Ya baik, terima kasih Pak Oleh. Ya. Saya ingatkan kembali buat rekan-rekan semua, jangan lupa share live stream ini, karena live stream ini nggak cuma di Zoom ya, ada di Instagram juga. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang belum bisa akses Zoom, namun mereka tetap bisa akses di Instagram. Ini Pak Oleh ada pertanyaan selanjutnya dari Ricky Bagus. Oh iya. Ini kayaknya berkaitan sama niat yang tadi Pak. Oh iya. Gini, saya lihat Mas Oleh Solihin rutin menulis. Bagaimana kiat agar kita disiplin menulis? Saya sudah coba namun belum berhasil. Kurang niat mungkin, gitu katanya Pak. Sudah dari jawab ya. Sudah ada jawabannya itu ya. Oke. Ya, jadi niat itu ketika diekspresikan itu paling tidak niat yang kuat ya itu akan melahirkan 4 hal setidaknya ya kalau yang pengalaman saya. Yang pertama itu dia akan menentukan target ya. Jadi kalau niat hanya sekedar niat saja gitu ya tanpa dibuatkan target itu jadi mengawang-awang ya. Kayak misalnya saya pengen bisa nulis tapi nggak ditarget misalnya sampai kapan bisanya ya. Dulu ketika saya pengen belajar nulis serius walaupun waktu itu sudah bisa nulis tapi pengen nulis serius rutin itu saya target sehari 1 halaman selama 6 bulan gitu ya. Nah, itu saya akhirnya alhamdulillah tercapai gitu sehingga nulisnya serius dan menurut saya sih bagus gitu ya. Tapi ketika berkembang lagi kan ternyata ada yang lebih bagus. Nah, tapi dia proses belajar intinya ya. Nah, itu rutin dan itu saya pakai mesin tik waktu itu ya di tahun 90. Itu satu hari 1 halaman ya. Dan menyisihkan waktunya minimal 1 jam, maksimal 2 jam gitu. Jadi memang harus disiapkan. Ya harus waktunya yang disiapkan ya. Nah, kemudian yang kedua selain target ya tentu punya tujuan ya. Sebenarnya tujuan dulu sih ya. Nah, tujuan nanti target ya. Nanti kan tujuan itu untuk apa sih menulisnya ya. Kan orang kalau nggak punya tujuan ya dia akan bingung. Saya mau kayak misalnya orang pengen berangkat ke kota aja, tapi tujuannya mau ngapain gitu ya. Mau nyari sesuatu atau sekedar jalan-jalan atau sekedar iseng. Nah itu kan tujuan menentukan gitu. Tujuan itu menentukan. Maka apa tujuannya? Terus kemudian targetnya. Dan yang keempat harus komitmen. Ya, punya komitmen. Maksudnya tanggung jawab kalau sudah punya tujuan, punya target, dia harus komitmen, harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Ya. Nah, maka kalau sudah komitmen, tambahin satu lagi, konsisten. Nah, ini yang kadang susah ya konsistennya. Misalnya, mau gimana nih, konsisten itu rutin ya, istiqomah. Misalnya sehari sekali, sehari 1 halaman kayak gitu. Nah, itu harus konsisten, sehari 1 halaman terus. Walaupun lagi malas, ya udah kalau malas misalnya 1/2 halaman. Nggak apa-apa terus. Nah, nanti akan terlatih, akan terbiasa ya. Jadi 4 hal itu ya harus niat yang baik akan melahirkan 4 hal tadi ya. Niatnya kuat gitu ya, terus nanti harus didorong dengan tujuan, kemudian target, komitmen dan juga konsistensi. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Coba aja nulis rutin setiap hari gitu ya di Facebook atau di mana kan yang pendek-pendek aja lah gitu ya, 2 paragraf atau 1 paragraf yang penting nulis misalnya. Itu punya target tuh. Ya, udah sama berapa lama? Misalnya sebulan akan nulis target rutin. Nah, itu kita coba evaluasi nanti ada yang bertambah nggak baiknya atau apa gitu ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Oleh. Terus Ya. ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini apa ya, kayak menurut saya dia menyampaikan gitu. Ya. Dari Bapak Iwan Rahmat. Pak Iwan. Iya, iya.
apakah ada batasan secara usia untuk mudah menulis dengan baik? Seperti itu pertanyaan Oh, Lupa. iya, batasan usia ya. Sebenarnya batasan usia itu saya sendiri belum penelitian ya. Maksudnya eh, yang pas itu usia berapa gitu ya. Karena kalau saya sih ngelihat temen, saya pikir saya ketika kelas 2 SMP tuh rajin nulis, itu dianggap baik ya. Ternyata ketika ada temen penulis lain, ternyata dia sudah SD sudah nulis gitu. Oh ternyata dia lebih ini dari saya gitu kan, lebih nulis. Kemudian eh, ada juga yang seperti siapa misalnya penulis juga ada ya, kayak kalau nggak salah John Grisham ya, itu kan usia 50 tahun itu ya, baru dia produktif menulis ya. Kemudian ada yang membuat film itu tapi dia dari novel ya. Itu juga yang filmnya pernah waktu SD saya tonton itu ya, yang tentang apa tuh di ladang itu ya, yang Michael Landon. Itu penulisnya itu dia sudah menulis ketika menulis umur 65 tahun, 60 tahun ya. 60 tahun dia menuliskan tentang masa kecilnya ya. Jadi sepertinya eh, tidak ada batasan usia ya. Kalau kita bisa jadi nulisnya itu mungkin kalau dididik dari kecil ya, dididik dari kecil itu bisa bisa apa namanya terlatih gitu aja sih kalau kalau kelihatannya ya. Kalau dulu ada kan ada di apa itu yang kecil-kecil punya karya itu kan ya. Nah, cuman memang kalau masih kecil itu uh, secara emosi ya atau katakanlah namanya itu apa itu yang kaitannya dengan keterampilan ya, itu dia belum stabil gitu, belum stabil ya, belum stabil. Jadi apa yang disampaikan kadang tidak sesuai dengan apa yang apa di prakteknya gitu ya. Jadi ada apa istilahnya tuh ya yang terkait dengan di edukasi kan ada yang kognitif gitu ya, ada yang afektif dan keterampilan apa gitu yang ada kaitannya dengan psikologi gitu ya. Istilahnya saya lupa ya, tapi itu keterampilan tapi ada hubungannya dengan kejiwaan. Misalnya contoh gini, kalau anak-anak nulis ya tulisannya bagus tapi ketika ditanya sesuai dengan apa yang ditulis, nah dia enggak gitu kan ya. Nah itu maksudnya tidak sesuai dengan yang ditulis. Itu kadang-kadang kalau anak kecil harus dilatih dulu dia konsisten dengan apa yang dia tulis. Nah, maka kalau ditanya apakah ada batasan secara usia untuk mudah menulis dengan baik, ya kalau makin muda, maksudnya makin sekarang ya, karena gini ya, kalau masih anak-anak itu lebih mudah gitu mengarahkannya dibanding kalau yang sudah misalnya sudah umur 30, 40 gitu kan. Ada juga sih yang terpaksa gitu barangkali ya bisa. Tapi butuh waktu lama karena dia harus kecuali fokus ya, kecuali fokus. Nah, dia kan harus kerja, harus ngerjain yang lain dan sebagainya, itu yang kadang-kadang menjadi halangan gitu aja ya. Jadi kalau batasan usia saya sendiri belum lihat yang terbaik di mana, tetapi kemungkinan ya kalau dari kecil sudah terbiasa itu dia akan lebih mudah gitu untuk melatihnya, untuk memperbaiki tulisannya gitu ya. Ya kayak itu sih jawabannya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Cukup menarik ya Pak penyampaian Iya. materi ini. Terus ini dari saya sendiri Pak. Oh ya silakan. Ini kan dari dulu dari sejak di RGI dapat materi ini kan mengapa harus menulis, harus bisa menulis intinya gitu. Iya. Saya juga sebenarnya pernah mencoba apa yang Bapak sampaikan. Jadi ketika nulis itu ya udah yang penting konsisten aja nulis apa aja dulu. Tapi kenapa ya Pak? Kok setelah sekian lama kebiasaan menulis yang seadanya itu hilang gitu. Itu kira-kira faktornya apa gitu Pak? Iya. Ya itu tadi sebetulnya dari sisi konsistensi ya. Konsistensi itu kan erat kaitannya dengan komitmen. Komitmen erat kaitannya dengan nanti yang tadi di awal ya, target. Target erat kaitannya dengan tujuan. Jadi yang 4 tadi ya, yang penjabaran dari niat itu, ya harus punya tujuan, harus punya target, harus punya komitmen dan harus konsisten. Nah ini yang kalau awalnya mungkin ketika masih di RGI kan ada target ya, kasih tugas gitu ya. Tujuannya hanya untuk dapat ya bisa dapat nilai, bisa dapat ilmu yang baru misalnya. Tapi
ada target di deadline, saya harus selesai seminggu ini atau 2 minggu. Nah, karena komitmen kan, karena masih belajar waktu itu ya. Nah, kemudian konsisten, dia tugasnya ada terus tiap minggu kan ya. Nah, sementara ketika tidak ada tujuan, tidak ada target, akhirnya komitmen lemah dan konsistensinya juga hilang gitu. Ya, jadi sebenarnya itu terkait dengan 4 hal tadi ya, karena yang kuat di sini niat itu harus dijabarkan tadi dengan 4 hal. Nah, yang itu sih bagi saya itu adalah semacam kunci ya, semacam patokan. Karena kalau yang ada yang tujuannya sudah ada, gitu. Tapi nggak pakai target, kira-kira selesai nggak gitu? Kan nggak gitu. Saya tujuannya untuk berbagi, terus targetnya kapan? Nggak tahu. Nah udah akhirnya nggak jadi nulis itu, ya. Atau sudah punya tujuan untuk berbagi tulisan dengan orang lain agar orang lain mendapat ilmu, kemudian targetnya sudah ada, tapi komitmen nggak gitu, ya. Nah ternyata kalau komitmennya lemah nggak jadi juga gitu. Ya, bahkan yang kalau sudah tujuannya ada, kemudian eh, apa targetnya ada, komitmennya juga ada gitu, dia tetap melakukan, tapi nggak konsisten, kadang maunya aja gitu, ya, terserah saya deh maunya, nah udah nggak jadi semua jadinya tetap ya. Nah yang ideal itu ya itu tadi empat-empatnya dijalankan ya, punya apa, tujuan, target dan komitmen serta konsisten gitu ya dalam melakukannya. Nah, itu yang formula selama ini yang saya gunakan seperti itu. Jadi saya kalau tiap minggu ya ketika misalnya di Buletin Gaul Islam gak ada yang nulis atau halangan, ya saya harus siap jadi badal. Dan saya kerjakan ketika deadline misalnya sehari lagi atau kadang-kadang 2 jam lagi harus seketik juga gitu tulis. Jadi itu komitmen ya, dan juga harus menyiapkan karena punya target, punya tujuan gitu agar setiap hari Senin itu buletin ini harus terbit online gitu ya. Kalau kalau misalnya terbitnya lebih dari hari Senin berarti saya gagal. Nah, itu kan ada semacam motivasi gitu, dorongan untuk melakukan. Pikir itu sih ya. Nah, di sini ada sih motivasi ya dari Pramudia Anantatur ini ya. Jika engkau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Namun jika engkau ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Ya. Orang kan banyak yang penulis ya dikenal ya, J.K. Rowling atau Habibur Rahman El-Sirazi atau yang terkenal di dunia ya, itu kan banyak kanan menulis gitu. Tapi kalau membaca justru untuk mengenal dunia, kita bisa tahu daerah ini dari bacaan gitu ya, mengenal ini dan tempat-tempat tertentu bisa dari membaca dan sebagainya. Gitu. Atau mengetahui tentang hal yang kaitannya dengan bidang tertentu itu kan dari bacaan juga gitu. Ya, selain tentunya kalau sekarang sih ada internet ya. Jadi kalau ada internet orang juga lebih cepat lagi mengenal dunia ya. Jelajah aja internet ya, YouTube atau apa gitu. Karena ini ditulis ya dulu Pramudia Anantatur kan sebelum ada internet ya berkembang. Jadi beliau nulisnya seperti itu. Sekarang lebih mudah, tapi yang mengenal ya. Walaupun tujuan kita bukan semata dikenal oleh dunia ya, tapi terkenalan itu atau ya terkenal itu efek samping saja gitu. Yang penting kita fokus ingin mendapatkan ridho Allah misalnya kan dengan berbagi ilmu. Kalaupun kemudian efek sampingnya terkenal ya itu ya alhamdulillah gitu kan. Tapi jadi beban nantinya. Kenapa? Karena kita tidak boleh bilangnya apa ya, katakanlah jangan sampai terpleset gitu ya melakukan sesuatu yang salah sehingga orang kan menjadi sorotan kalau sudah terkenal gitu. Baik itu sejauh. Ya, terima kasih Pak Oleh. Mungkin Ya. untuk sesi pertanyaan pertama ini kita akhiri dulu Pak, kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya bagaimana Pak? Ya boleh, baik. Ini tadi kan ya. Di materi yang Bapak sampaikan sebelumnya ada yang menarik ini, yang bagi ya. Muslim menurut itu bagian dari dakwah itu Pak. Oh iya, iya, iya. Baik, ini yang mana ini ya kali ya? Ya, jadi kalau apa namanya bagian dari, nah ini ya, jadi bisa untuk ini. Ya, yang ini ya, jadi yang terkait dengan tulisan ini. Ya, setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Perbedaan sudah pasti ada, namun bagi seorang Muslim
menulis adalah bagian dari dakwah. Ya, jadi dalam hal ini tentunya saya melihat ya bahwa kita itu kan berkejaran ya dengan usia kita ya. Kita nggak tahu kan meninggalnya kapan gitu ya. Sementara amal baik kita memang sih bisa banyak ya, bisa dicari dari berbagai hal gitu ya. Tapi ketika menulis ya, kalau kita dalam perbincangan kita tentang menulis, maka menulis pun adalah bagian dari dakwah. Kita bisa menyampaikan, artinya sebagai ladang amal kita ya, atau mendukung dakwah misalnya gitu ya, tulisannya untuk mendukung sesuatu yang baik gitu ya. Nah, jadi lebih ke arah bagaimana kita memposisikan diri setiap kali dalam tulisan itu memang untuk hal tersebut. Karena banyak juga kan orang yang menulis untuk materi misalnya kan, untuk uang. Nah, tapi kalau uangnya sudah dapat, biasa jadi semangatnya berkurang. Atau menulis ingin jadi populer gitu ya. Sudah setelah populer dia udah tercapai kan gitu. Tapi kalau dakwah kan ketika tercapai akan terus, karena yang mad'unya atau orang yang didakwahin kan makin banyak nanti ya. Ada lagi yang baru gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya di media untuk publikasi ya, seperti di majalah dulu tahun 96 juga sudah di majalah gitu kan, merasa senang juga ketika tulisan saya kemudian karena mengelola majalah ya, itu dibaca orang, itu kan senang gitu ya, ketika dibaca orang, oh ya tulisan, nah ini terus-terusan gitu, ingin berbagi gitu ya, ingin berbagi karena orang merasa ada manfaat yang diambil dari situ. Nah, jadi bagian dari situlah kemudian posisikan saya ingin menulis sesuatu yang memang ada kaitannya dengan hal yang bermanfaat gitu ya. Syukur-syukur bisa berdakwah gitu ya. Syukur-syukur bisa berdakwah. Tapi tulisan bermanfaat, mengajak orang untuk berbuat baik, untuk memiliki komitmen, untuk bisa bertanggung jawab, itu juga adalah sesuatu yang baik ya. Nah, jadi lebih ke arah sana ya. Jadi setiap orang ini tentang niat ya, niat. Nah, maka harus yang ditujukannya untuk ini hanya sebagai contoh saja. Karena begini dulu ya, saya waktu sekolah itu, kenapa saya menuliskan seperti ini di Instagram ini ya, menulis kreatif ini, karena waktu saya sekolah itu, saya merasa waktu itu ya remaja, gairah keislaman sedang muncul ya, karena ikut Rohis, tapi kok nggak ada bacaan yang cocok untuk remaja gitu ya. Waktu itu ada majalah remaja yang sudah terkenal ya, tidak perlu disebutkan namanya. Tapi itu bagi saya tuh, loh kok ini secara penyampaian itu bagus gitu ya, penyampaiannya, tekniknya gitu, sehingga orang mudah memahami gitu. Akhirnya saya dengan kawan saya berpikir, gimana ya kalau kita membuat tulisan yang seperti ini, gaya remaja, tapi kita sisipkanlah sedikit-sedikit tentang nilai tanggung jawab, tentang nilai komitmen, tentang nilai keislaman gitu, tentang jujur gitu kan dan sebagainya, tapi dengan bahasa yang seperti majalah ini gitu. Nah, ini seperti itu ya. Yang kita bikin deh gitu kan. Ya alhamdulillah berhasil. Pertamanya mading gitu kan, bikin mading. Kemudian bikin buletin di sekolah, sampai kerja di majalah. Jadi itu ada apa ya namanya? Memang harus kuat komitmennya. Kalau nggak kuat biasanya akan ya sudah selesai sampai di situ ya. Jadi saya juga mungkin diuntungkan dengan ketika sekolah itu ada majalah, walaupun sekolah kejuruan kimia ya waktu itu, tapi ada majalah yang dibuat oleh kakak kelas gitu ya. Terus juga ada mading juga ada mading, mungkin kalau di sekolah itu ada mading OSIS lah gitu ya namanya. Kalau sana namanya Persatuan Pelajar. Ada juga mading musola, maksudnya anak rohis. Nah itu juga ini banyak, sehingga saya bisa memilih dan bisa berkreasi di situ. Nah itu juga adalah bagian dari sudah terpola emang ininya apa, lingkungannya, nuansanya, dan niatnya sudah ada, jadi akhirnya menulis itu untuk itu ke arah sana. Karena yang terpenting ada jejak yang ditinggalkan, tuh jejak yang baik ya. Karena kadang menulis saja, tapi nggak ada jejak yang baik, malah jejak yang buruk. Wah itu bahaya juga ya. Jadi orang lain nanti akan ngikutin apa yang kita contohkan. Padahal kan kita nggak mau jejak yang buruk yang kita dicontoh orang lain kan, harus jejak yang baik gitu. Iya. Iya baik, terima kasih. Jadi sepertinya Iya. apa ya? Kita sebagai orang Muslim dengan menulis ini bisa menjadi amal jariah gitu ya Pak? Iya, jadi bisa nanti
Jadi ada amal jariahnya gitu ya. Kita jadi ada ilmu yang dimanfaatkan ya, sehingga orang lain juga, maksud ilmu dimanfaatkan itu ilmunya diamalkan, kemudian orang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sebar itu ya. Jadi amal jariah juga gitu. Ya, Ya, ini Pak ada pertanyaan ya, dari siapa ini tadi? Dari ya. Nursan Hakim. Oh ya. Katanya gini Pak, kalau mengutip tulisan orang, baiknya mencantumkannya di setelah tulisan yang kita kutip, seperti misalnya Wahyu DKK halaman 23, atau hanya cukup di daftar pustaka, seperti itu Pak. Oh iya. Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau lihat daftar pustaka berarti ini buku ya, atau mungkin skripsi ya. Nah itu nanti biasanya kalau daftar pustaka ya di belakang berarti kan ya. Nah ini kalau dituliskan bisa juga di yang dikutip tuh pakai catatan kaki, istilahnya kan footnote ya. Footnote. Kenapa disebut catatan kaki atau footnote juga belum tahu itu ya kenapa ya. Mungkin di bawah karena di bawah taruhnya ya jadi catatan kaki ya. Nah tapi intinya terlepas istilahnya apa ya, tapi yang jelas itu bisa mungkin biasanya kalau di karya ilmiah ya, atau kalau tulisannya tulisan, kalau nggak mungkin di catatan kaki misalnya kayak eh, apa ya, tulisan di online gitu ya. Nah itu kan bisa dicantumkan setelah kutipan, misalnya bla 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 bla, nanti dalam kurung sebutin ya siapa orangnya, nama penulisnya, kemudian judulnya, baru halamannya gitu. Ya itu juga bisa ya. Jadi bukan tidak harus di data pusaka. Data pusaka itu hanya rujukan yang secara umum. Misalnya kita menggunakan buku apa gitu kan. Nah, itu buku itu kalau jumlahnya ya katakanlah satu kutipan pun ditaruh di daftar pustaka tulisannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya hanya tulisan biasa gitu ya, bukan buku, cantumkan saja setelah kutipan dalam kurung apa gitu. Itu sih sebenarnya teknis ya, tapi eh, bisa juga itu menandakan bahwa itu kutipan yang kita ambil dari orang. Iya, itu sih Iya, terima jawabannya. kasih Pak. Iya, dari Nursan ya, Nursan. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dovi ini. Iya. Bagaimana korelasi tulisan dengan idealisme si penulis? Karena kita tahu bahwa kekuatan tulisan bisa merubah sejarah. Ini agak dalam ya Pak, menurut saya. Iya. Silakan Pak. Iya, memang eh, ini menarik ya pertanyaannya, karena adakah bagaimana korelasi tulisan dengan idealisme si penulis ya? Dulu ada seorang wartawan ya, eh, wartawan yang eh, di apa itu di masa ketika ingin mendirikan negara Israel itu ya. Nah, itu judul bukunya Der Judenstaat ya, diterjemahkan sebagai negara Yahudi Raya itu. Nah, dia berpikir eh, bahwa dengan tulisannya dia ingin dalam tanda petik mengpropagandakan ya tentang berdirinya negara Israel, Israel Raya gitu ya, ada Der Judenstaat. Nah, di situ dia mempunyai idealisme ingin mendirikan itu, dan akhirnya emang terwujud juga ya atas bantuan ya Inggris ya di situ. Nah, itu ada contoh ya sebuah tulisan yang kemudian idealisme itu bisa bisa ada korelasinya gitu ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan idealisme. Nah, ketika kita menuliskan sebuah catatan katakanlah kemudian mengubah sejarah juga banyak ya. Misalnya Kiai Haji Isa Ansori ya, itu tokoh Persis ya, almarhum. Beliau juga itu selain berpidatonya bagus ya, itu juga tulisannya bagus juga gitu ya. Dan itu mengubah sejarah gitu. Ya, bisa memberikan motivasi kepada orang gitu dengan idealismenya yang tinggi ya. Akhirnya banyak yang tahu isi pemikiran beliau. Kemudian juga Buya Hamka gitu ya, di usia mudanya tuh sempat atau bukan sempat ya belajar ya, kemudian menuliskan buku, dan memang idealisme tertanam sejak kecil dia ada ya, tulisan-tulisan juga bagus ya. Kalau ada yang mengatakan juga Buya Hamka itu penanya setajam lidahnya ya. Itu juga kami ya kalau yang biasa menulis itu sudah
pernah disampaikan juga sama mentor gitu ya, kalau Buya Hamka itu penanya setajam lidahnya. Jadi luar biasa. Nah, itu ada idealisme berarti ya. Nah, itulah yang bisa mengubah sejarah ini dari sisi yang positif ya. Tapi yang pertama tadi kan di sisi yang juga dia ada punya ini ya, punya keinginan gitu, idealisme untuk mewujudkan sesuatu. Nah, maka ketika kita terus menulis sesuatu yang baik, maka kita setidaknya nanti orang akan tahu jejak kita tuh ya baik gitu ya. Karena nanti malu kan, misalnya dulu pernah contohkan saya ketika belajar di kelas ya di RGI, mungkin beberapa angkatan juga sama ya. Jangan sampai nanti jejak kita atau idealisme kita tuh yang buruk, misalnya nulis di Facebook ya, status wall-nya apa, misalnya nulis status di wall Facebook ya, terkaitannya dengan keluhan terus gitu ya, terus kok kayaknya merana, terus mengeluh, terus nanti jangan sampai nanti cucu kita misalnya atau cucu kalian nanti teman-teman melihat kok kakek saya kayak gitu kan. Nah, karena ada jejaknya gitu. Kalau Facebooknya masih ada ya sampai dia kakek-kakek gitu. Nah, itu kan ada di trace gitu, dilihat ada, oh ternyata kakek saya dulu kayak gini ya, mengeluh terus misalnya ya. Nah, tapi kalau dia kakeknya bagus, isinya bang, nah itu ada kebanggaan. Seperti halnya ketika di acara Islamic Book Fair itu cucunya Buya Hamka cerita tentang Buya Hamka itu luar biasa gitu. Karena yang dikenal oleh cucunya itu Buya Hamka yang baik gitu ya, perhatian kepada cucunya sekalipun cucunya banyak gitu, karena beliau juga jarang di rumah. Ketika suatu saat katanya kalau ada tradisi di kalangan keluarga beliau itu, kalau misalnya Buya Hamka baru datang dari luar negeri atau dari mana, itu dikumpulkan semua anaknya termasuk cucunya. Nah, cucunya ini cerita di forum tersebut ya, yang kebetulan saya hadir itu, dia cerita bahwa Buya Hamka itu memantau perkembangan anaknya apa cucunya juga. Jadi pertanyaannya itu kan, kalau nanyanya gini misalnya, beliau tuh nggak nanya kamu kelas berapa gitu, nggak nanya gitu, tapi kamu sudah kelas berapa gitu. Kalau sudah kelas berapa berarti itu mengikuti perkembangan gitu kan, mengikuti. Jadi itu anaknya memperhatikan, cucunya memperhatikan beliau, dan itu beliau juga memperhatikan cucunya. Nah, maksudnya saya di sini orang-orang yang komitmen terhadap sesuatu yang dituliskan, sesuatu yang baik, maka dia akan tergambar dalam kehidupannya juga gitu. Jadi itu idealismenya seperti itu ya. Nah, jadi apa istilahnya, yang kekuatan dari korelasi antara tulisan dengan idealisme si penulis itu ya. Jadi ada kekuatan memang yang bisa mengubah arah atau kehidupan nanti berikutnya ya. Dia ingin sesuatu yang baik, maka dia akan melahirkan sesuatu yang baik juga karena komitmen kan gitu. Dia akan komitmen terhadap apa yang dia inginkan. Seperti itu penambahan dari ini jawaban untuk Mas Luffy ya. Iya. Terima kasih Pak Oleh. Ini ada pertanyaan Ya. lagi dari Nur Sam Hakim. Katanya tadi terima kasih atas jawabannya yang pertama Pak Oleh. Oh Pertanyaan ya. selanjutnya katanya gini, ini berkaitan karena mungkin Pak Oleh kan udah berpengalaman dalam hal tulis menulis ya. Apa hukumnya dan Iya. apa konsekuensi bagi penulis apabila dia plagiat dan kemudian dia tidak mencantumkan sumbernya? Seperti itu Pak Oleh. Iya. Ya, hukuman mungkin kalau di ranah hukum ya nanti ada prosesnya tersendiri ya. Kalau sampai mencontek gitu ya, nanti ada bagian perdata gitu ya kali. Tapi kalau dalam hal ini yang sifatnya hukuman sosial itu lebih kejam lagi ya sebetulnya. Ya, karena dulu pernah kejadian ya. Kebetulan ya karena saya cerita punya saya aja dulu ya. Jadi saya itu sering nulis di blog. Saya tampilkan di blog saya itu sejak tahun 2007 itu saya tulisannya banyak di blog ya. Kemudian saya juga bikin buletin dan sebagainya, dan disimpan juga di blog saya. Nah, pada suatu ketika itu ada penerbit yang cross check ke saya gitu, karena ternyata ada orang yang mengirimkan tulisan ya untuk ditawarkan kepada penerbit, tapi karena si editornya ini kenal dengan tulisan saya, gaya tulisan saya, akhirnya dia tolong dicek Pak ini. Dia lampirkanlah tulisan yang dikirim oleh seseorang lah ya, seseorang yang dikirim ke situ. Kemudian saya cek juga, dan ternyata itu saya bilang ya ini sejak awal karena saya yang nulis, saya hafal sampai titik komanya itu nggak di ini apa namanya
nggak di nggak dihapus, plek gitu. Ibaratnya memang copy paste gitu ya. Itu dihitung sampai hampir 60% itu tulisan saya di buku dia gitu orang tersebut. Akhirnya yang terjadi setelah dikonfirmasi cek gitu ya, orangnya kemudian dinasehatin, akhirnya orang tersebut di blacklist dari penerbit tersebut ya. Bahkan mungkin ke penerbit lain juga bisa di blacklist ya kalau misalnya kerjasama dengan yang lain. Kenapa? Karena itu dia sudah menuliskan sesuatu yang bukan tulisannya terus diklaim sebagai tulisannya. Nah, ada juga yang kasus lainnya juga sama, saya tahunya langsung beli bukunya, dikasih, bukan beli ya, dikasih bukunya, sudah jadi kalau itu ya, sudah terbit bukunya, kemudian yang ngasih hadiah ke saya itu saya tanya, kok ini banyak kan tulisan saya di sini. Dia hanya memang sih mencantumkan blog saya gitu, ada diambil dari blog ini, cuman kan itu isi blog ditulis semua gitu, artinya tidak dijadikan inspirasi saja, tapi itu sampai 30%, mungkin kalau ada 100 halaman, 30 halaman itu tulisannya nggak diubah gitu ya, tidak diberikan catatan kaki, hanya ditulis diambil dari blog ini misalnya. Nah itu ada daftarnya. Ya ini kadang-kadang seperti itu ya orang. Nah itu konsekuensi lebih, ya mungkin kalau saya perkarakan itu ya ke ranah apa istilahnya, ke hukum ya biarin aja deh gitu kan ya. Tapi kalau sanksi sosial biasanya lebih kejam ya. Nah sampai akhirnya tidak diterbitkan lagi. Orang kalau tahu, kalau nggak tahu mungkin aman-aman saja ya. Tapi kalau tahu bagaimana gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan ya sebelum itu. Karena biasanya yang plagiat itu karena dia ingin cepat ya, ya sebetulnya ada sesuatu yang salah dalam kejiwaannya gitu ya. Kalau yang seperti itu, dia ingin ingin niatnya udah salah gitu, biasanya niatnya ingin dikenal, tapi dengan cara makanya kalau ingin dikenal terus akhirnya dengan cara curang pun akhirnya dia begitu. Karena kan ada peribahasa sekali lancung di udara, apa namanya, lupa ada peribahasanya apa tuh ya. Nah jadi kalau dia udah tercoreng lah ibaratnya gitu ya. Nah itu apa istilahnya, konsekuensi apa sosial yang lebih ini harus dipikirkan nanti ya. Itu jawabannya untuk Nursan ya, Nursan Hakim. Iya, Iya. terima kasih Paul. Iya, Sang. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman untuk selalu share ya kegiatan live stream ini supaya teman-teman kita yang lain juga bisa mengakses live stream ini, karena apapun itu yang kita share selama itu baik, itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Baik, boleh mungkin sambil menunggu pertanyaan. Oh ini. Oh terima kasih. Saya kira pertanyaan. Iya, iya. Sambil nunggu pertanyaan lain, boleh mungkin bisa dilanjut lagi Pak. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini nah yang tadi sudah, yang ini ya, sekarang yang ini ya. Ini ada kutipan sebetulnya, saya mungkin sekedar motivasi ya, karena nah ya. Jadi ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang itu tidak mati ya, ia bahkan baru saja memperbarui umurnya dalam pengertian ini pendapatnya penulis juga ya, Helvi Tiana Rosa. Jadi itu menulis ya, itu jejaknya ada terus gitu ya. Bahkan nanti yang harus diwaspadai itu adalah kalau kita nulis yang salah ya. Sekarang di zaman sekarang ya, nulis yang salah itu kan ada di-share ke berbagai grup, misalnya WhatsApp atau apa saja. Padahal itu tulisannya tulisan yang hoax gitu ya, yang hoax. Akhirnya apa ya, jadi dosa jariah nanti gitu ya, bukan amal jariah nanti malah ya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu. Nah, begitupun kalau yang umurnya usia historis itu tadi ya. Kalau yang bagus kan usia historisnya dia pahala terus ngalir sampai akhir hayat. Tapi kalau yang disampaikannya adalah kekeliruan dan itu dia tidak sempat untuk meralatnya atau mungkin ini, nah itu kan rugi, karena orang akan bagaimana dengan orang yang akan ikut apa yang kita tulis, kan terus-terusan sampai itu masih dimanfaatkan, sampai itu kemudian orang masih mengikuti pendapat-pendapatnya yang ditulis gitu kan ya. Nah itu kan berbahaya gitu. Coba misalnya dulu ada penulis novel Salman Rushdie, ayat-ayat setan ya. Nah itu kan ada apa istilahnya, ada propaganda gitu kan untuk melecehkan Islam kan, Al-Quran. Nah itu kalau itu terus kemudian diproduksi, kemudian orang lain juga ikut dengan itu kan jadinya jadi
usia historis tapi rugi gitu ya, karena amalnya berkurang terus, orang lain akan ikutin apa yang dia tulis. Nah, jadi ini maka kenapa tadi menyambung pertanyaan jawab bahwa misi penulis muslim ya itu untuk dakwah, karena berkarya itu bagian dari amal solih kita gitu ya, bagian dari amal solih kita. Jadi kalau misalnya karya kita dimanfaatkan oleh orang lain ya, hal-hal umum ya, misalnya walaupun bukan dakwah tapi hal umum, itu kan juga kita dapat pahala gitu, sama. Misalnya ini tips membuat pola busana misalnya gitu. Di RGI kan diajarin juga tuh menuliskannya gitu ya. Ini tips membuat pola misalnya. Nah, dia bisa terikat orang lain terinspirasi dari situ. Dapat manfaat nggak? Dapat manfaat. Kita dapat pahala juga gitu ya. Nah, jadi intinya jangan men-share sesuatu yang buruk ya, atau sesuatu yang menginspirasi orang untuk melakukan kejahatan atau berpikiran negatif dan sebagainya. Jadi yang lurus-lurus aja lah gitu, karena kita nggak tahu karya kita akan sama siapa ya. Misal menampilkan hasil walaupun awalnya iseng-iseng misalnya ya, tulisan gitu ya, kita lagi ngapain, kadang-kadang kan anak-anak remaja itu tulisannya kan ada fotonya ada tulisannya ya, fotonya terkait dengan yang mungkin kurang baik gitu ya, fotonya dia lagi apa ya, misalnya di RG kan nggak boleh ya anak merokok, misalnya merokok dia taruh di ini Facebook misalnya gitu, terus dikasih tulisan ya caption, nah itu orang akan melihat seperti itu misalnya kan, nah itu dia akan ke bawah terus gitu, nanti jejaknya ada terus gitu, apalagi kalau di screenshot sama orang lain, ini loh buktinya dia melakukan ini, apalagi mungkin hanya iseng awalnya. Jadi hati-hati juga gitu sekarang di media sosial, juga harus apa ya namanya tuh, harus hati. Nah, kaitannya dengan tulisan, nah tulisan itu akan dampaknya akan banyak ya. Mungkin kalau yang apa orangnya asal share gitu ya, nah, itu hati-hati dipikirkan, jangan sampai kita berbohong gitu ya. Nah, maka di sini ketika sebuah karya selesai ditulis ya, maka pengarang tidak mati ya, baru saja memperpanjang umurnya. Nah, ini umurnya kalau baik ya, umurnya baik, maksudnya karyanya baik ya, umurnya juga pahalanya terus-terus. Tapi kalau mengarangnya atau menulisnya sesuatu yang buruk, maka dia akan jejaknya itu ya juga buruk, dan itu akan terus diikuti gitu ya. Karya-karya yang kemudian menginspirasi orang untuk berbuat salah, itu kan ada juga tulisan seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini ada pendapat Seno Gumiwira Aji Dharma juga ya, menulis. Ini motivasi saja ya. Menulis adalah suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa ya, kemudian suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam, dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Nah, maksudnya kita kan bisa menulis salah satu bicara ya. Jadi kita menulis sekarang tulisan dengan kata-kata yang bagus itu ya, itu akan menyentuh ya orang, baik secara pemikiran maupun perasaannya ya. Baik itu tulisannya isinya bagus atau buruk, kalau dikemas dengan sesuatu yang baik itu akan menipu juga gitu ya, akan menipu ya. Maksudnya yang buruk kan dia tulisan baru tapi dengan kata-kata yang bagus, nah dia akan memperdaya orang. Tapi kalau kita memang bagus isinya, ditambah lagi cara menyampaikannya bagus, nah itu dapat dapat poin tambahan gitu ya. Artinya memudahkan orang, dan memudahkan orang untuk menarik perhatiannya terhadap apa yang kita tulis ya. Jadi sini menulis itu makanya menjadi sesuatu yang diperlukan ya, dan ingat lintas profesi. Jadi profesi apapun ya itu bisa, kalau nulis dia akan lebih bagus. Misalnya contoh ada dokter yang rajin menulis, misalnya Dokter Hendrawan Nadesul ya. Kalau dulu ada Dokter Faisal Baraas, itu juga bagus-bagus isinya ya. Jadi tentang dunia kedokteran, sehingga kita lebih mudah untuk menyapa, mudah mengetahui dunia kedokteran dari seorang dokter gitu ya. Jadi teman-teman yang TKJ misalnya gitu ya, di RG ada teknik komputer jaringannya, tulislah seputar itu. Atau yang busana, ada juga kan yang desainer itu yang sering nulis juga, saya lupa namanya, tapi ada ya. Itu bagus juga gitu tulisannya. Kemudian kalau fotografi bisa nulis ya, itu bagus juga gitu ya.
kemudian pokoknya terkait dengan dunia fotografi ya. Apapun. Jadi bentuk nulis itu sebetulnya bisa di lintas profesi, bisa profesi apa saja dia bisa nulis ya. Nah, yang menarik tentang yang saya pernah baca itu catatan harian seorang dokter itu yang Dr. Faisal Baraas ya ketika tugas di sebuah daerah ya, itu dia menceritakan catatan harian saja gitu ya tentang pasiennya yang datang karena di kampung ya nggak bisa bayarnya ini pakai singkong, pakai makanan apa gitu dia terima gitu artinya dia bikin catatan. Nah itu dokter tapi yang bisa yang senang nulis akhirnya dia bisa bagus ya. Dulu ada yang pilot misalnya ya pilot nulis buku bisa gitu kan ya. Itu ada bukunya itu saya lupa ya tapi kaitannya tuh bahasa Inggris tulisannya sih judulnya ya tentang jadi kalau sayap ibaratnya gitu ya itu bisa kita kendalikan tapi kalau angin tidak bisa gitu ya. Itu ceritanya gitu. Bagus itu catatan-catatan harian ketika dia bisa selama jadi pilot gitu ya dengan kawan-kawannya. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan sesuai dengan bidangnya. Ini unik menulis bisa dari manapun bisa. Nah ada adik kelas saya dulu dia sekarang pun dia sudah kerja di bidang biokimia ya. Nah ketika lulus sekolah itu dia bikin catatan yang kaitannya dengan biokimia tapi di kehidupan sehari-hari itu menarik itu ya. Nah dia cerita gitu walaupun cuma 3 paragraf, 4 paragraf tapi dia hubungkan dengan kehidupan sehari-hari tentang biokimia. Itu kan menarik juga gitu. Jadi nulis ini bisa lintas profesi gitu ya. Nah, asalkan kita ada kemauan untuk bisa. Karena apa? Karena kalau sesuai dengan profesinya itu akan lebih lebih menarik. Kenapa? Karena orang bisa paham gitu dengan apa yang dituliskan gitu. Orang ini menguasai betul dunianya gitu ya. Makanya kalau saya kan lebih banyak nulis tentang remaja ya, psikologi remaja terus hubungannya dengan keislaman karena itu yang saya sampai saat ini kuasain gitu. Saya tidak berani menuliskan yang lain karena saya nggak kuasa belum saya kuasain gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti di manapun ya yang punya kemampuan itu ya bisa itu dengan cara sesuai dengan profesinya lah gitu. Jadi menulis ini lintas profesi ya. Bahkan ada presiden yang jago nulis juga ya, Soekarno misalnya kan ya. Nah, itu juga bagus itu kan nulis. Bahkan pidatonya juga bagus ya. Nah, berikutnya nah ini sih yang terakhir barangkali ya kalau saya mungkin jangan ditaruh di akhir ya. Nanti contohkan saja yang lain ya nanti kita ini sih yang saya gitu yang pendapat. Nah, coba nanti di sini dulu nih. Bagaimana memulainya? Nah, ini penting juga ya karena dari tadi kita bicara motivasi menulis, cuman memulainya di mana gitu. Nah, ini tulislah apa saja yang ingin kita tulis, tema apa saja yang memang kita kuasai dan pahami. Jadi itu memulainya adalah dengan menuliskan tema apa saja yang kita kuasai. Ya, kita sukai juga ya. Kita sukai, kita kuasai, kita pahami, itu yang ditulis. Jangan mencoba menulis sesuatu yang belum kita pahami atau belum kita kuasai. Jadi kalau teman-teman menguasai di bidang tertentu, ya itu yang ditulis yang sering. Ya, karena itu yang orang kemudian jadi tahu siapa diri kita gitu. Ya, kita taunya itu. Maka saya waktu punya blog, kemudian sering nulis buku itu tema remaja. Maka yang dicari ya memang orang kalau bicara masalah remaja ya nanti oh ini aja deh ada bukunya Kang Oleh misalnya gitu kan ya. Wah, itu dia akan cari itu. Jadi tulis apa saja yang ingin kita tulis ya, bebas ya temanya sesuai dengan yang kita kuasai dan kita pahami. Kemudian yang kedua ya, jangan takut salah. Jadi kan ada iklan kali ya, nggak ada yang nggak belajar gitu. Maksudnya nggak usah di awal-awal. Ini kan bagi pemula ya. Kalau penulis pemula ya kadang-kadang takut salah gitu ya. Nah itu nggak usah latihan aja, baca aja sendiri gitu nanti ya. Kalaupun nggak pengen dikenal orang, tahu ya nggak apa-apa nulis untuk ya di Facebook, kemudian untuk di Instagram, boleh ya nggak usah takut. Nggak usah. Yang penting kita yang disampaikan itu yang kita kuasai, kita pahami sesuai bidang kita. Maka insya Allah kita akan mencoba mulai menulis ya. Nah kalau sudah terlewati, nah itu jangan pikirkan juga kata pertama untuk apa kita tulisan kita ya. Karena gimana ya ini teknis sekali ya. Pertamanya apa? Padahal kan bisa banyak pilihannya.
kata pertama itu bisa mulai dari kutipan, ya, kita kutipan orang lain boleh. Mungkin bisa juga kalau saya biasanya, ini saya contohkan ya kalimat pertama. Kalimat pertama itu di sini misalnya kaitannya dengan saya share dulu ya. Ini ada contoh. Nah, ini kan ada tips menulis ya. Nah, ini tiba-tiba saya nulisnya begini. Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti judul yang saya gunakan untuk tulisan ini. Nah, kalimat pertamanya sesuai dengan apa judulnya gitu, atau apa saja yang menarik. Contoh dalam tips yang lain misalnya ya. Misal contoh yang ini, contoh kekuatan ilmu misalnya gini ya. Nah ini kebetulan saya kalau ini ada Ustadz Deden ya di RGI. Nah, saya kekuatan ilmu. Ya, ini catatan tahun 2013 ini ya. Nah, ini saya tulis Ustadz Deden, kami biasa memanggilnya. Nah, beliau adalah amilin di Al-Azhar Peduli Umat. Nah, yang menarik bagi saya adalah penyampaiannya dalam kultum ba'da zuhur. Nah, ini saya tulisin ya. Nah, seperti itu tanggal ya 2013. Berarti hampir 7 tahun yang lalu ya. Nah, ini ada catatannya di sini. Jadi saya kalau misalnya ada yang menarik, saya tuliskan gitu, ya. Nah, kan bisa mulai kalimat pertamanya apa saja, ya. Nah, seperti ini yang yang terpikirkan saja dimulai dari situ, ya, kekuatannya apa gitu nanti. Nah, ini saya tidak punya catatan, tapi saya rekam memang kebetulan karena menarik, jadi saya ingat-ingat saja dari sini kemudian kembangkan. Ini kan bisa dari tema seperti itu. Ternyata banyak juga tuh yang membacanya ya, 22.228 yang lihat ya. Nah, kemudian juga kalau cerpen misalnya, cerpen saya ada juga di sini ya, misalnya mana ya, serial Ogi misalnya gini ya. Jadi ketika memulai, saya biasanya kalimat pertama tuh tidak terlalu saya pikirkan di awal, tapi coba aja dulu gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ogi duduk manis di barisan kursi yang tertata rapi sambil menunggu giliran dipanggil namanya oleh petugas loket pembayaran rekening listrik. Nah, ini yang terlintas aja di pikiran apa gitu. Jadi tidak usah ini tidak usah mikir gimana ya kalimat pertamanya, kata pertamanya. Bebas gitu ya, bebas aja gitu. Tidak usah dipikirin apa. Jadi ingat kalau sudah muncul di sini nanti akan muncul banyak. Nah, kemudian saya tutup dulu yang ini ya, kita kembali lagi ke sini. Ya, di sini yang tadi yang nah ini ya. Nah, jadi memelihara spirit menulis ini, semangat menulis ya, itu jadi maaf ini jangan pikirkan apa kata pertama atau kalimat pertama, tulis saja. Kemudian singkirkan kekhawatiran tentang ini bagaimana memulai menulis ya. Singkirkan kekhawatiran tentang perasaan bahwa tulisan kita ini jelek misalnya. Ya nggak usah, percaya diri saja gitu ya. Karena namanya juga belajar ya. Saya nulis banyak di blog itu kadang tulisan ketika saya nulis sendiri itu kok dulu kayak gini ya tulisannya. Jadi kadang ketawa sendiri, padahal itu tulisan sendiri gitu ya. Nah jadi karena prinsipnya penting saya memulai menulis gitu ya. Nah, itu kadang kemauan itu lebih utama dibanding kemampuan. Kayak berikutnya memelihara spirit menulis, ini semangat menulis ya. Ada 3 prinsip yang harus dipahami bahwa menulis adalah keterampilan. Jadi bisa dipelajari bukan bakat. Ya nggak ada orang yang bakat menulis itu nggak ada. Tapi potensi, nah itu maksudnya saya lebih suka bukan bakat ya, tapi potensi. Artinya gini, potensi itu kan kaitannya dengan kesempatan. Ya sebetulnya orang ini punya potensi nulis, cuman dia nggak punya teman untuk bisa sharing tentang menulis. Ya, akhirnya dia nggak jadi gitu. Ya, karena merasa kok nggak ada yang bisa memenuhi keinginannya. Kan ada juga yang seperti itu. Ya, nah karena menurut keterampilan, jadi bisa dipelajari. Kalau dia belajar di tempat yang benar, maksudnya kepada orang yang memang di bidang itu, ya terus dia juga pengen benar-benar bisa, nah itu insya Allah ya. Karena saya punya pengalaman juga, ada yang temen menulis ada 5 orang awalnya ya, tapi yang bertahan cuma 1 karena yang walaupun sama-sama belajarnya dari nol sama semua gitu, dari nol saya ajarin, terus saya periksa tugasnya, kemudian kadang datang ke rumah, kadang saya ke komunitas tersebut, ternyata yang 5 orang ini
mundur rata-rata ya, banyak kegiatan, banyak macam-macam ya, satu bertahan. Sekarang jadi penulis juga gitu ada ya. Kalau bareng saya pernah ajak nulis bareng juga di buku saya. Nah, jadi itu ada yang memang konsisten gitu ya. Bisa dipelajari, dia punya potensi dan dia siap dicoret-coret. Kalau saya kasih masukan, saya coret. Tulisannya diperbaiki itu bisa ya. Nah, kemudian menulis itu membutuhkan waktu. Nah, jadi luangkan waktu bukan mencari waktu luang. Jadi kalau tadi pernah saya sampaikan 1 jam dalam sehari, saya tuh punya waktu luang itu untuk mau menulis. Ya. Kayak mesin tik kadang tulisan tangan. Mesin tik juga waktu itu pinjam ke teman saya kalau nggak salah ya. Jadi saya masih ingat tuh tahun 90 ya. Itu saya kelas 2 ya, SMK. Itu pengen bisa nulis, saya pinjam mesin tik. Ya kalau dipinjam juga sama teman saya yang punya mesin tik ya saya tulis tangan. Tapi setiap hari itu saya 1 jam setidaknya itu saya nulis ya. Apa saja, entah itu buku harian, entah itu ya saya bikin puisi, apa saja yang saya suka gitu ya, yang saya kuasai. Jadi butuhkan waktu luang. Jadi luangkan waktu bukan mencari waktu luang. Kemudian yang ketiga di sini menulis perlu motivasi kuat ya. Jadi tekad yang kuat akan menggerakkan semangat dan aksi. Nah itu kalau nulisnya misalnya kendor, nah biasanya karena dia tadi nggak punya hal itu ya, tidak punya tujuan, target, komitmen dan juga konsisten. Nah itu harus punya motivasi yang kuat. Ini kan penjabaran dari niat gitu ya. Oke ya, terus. Nah ini ada gambarnya. Tapi ini bulan puasa ya, nggak boleh Nah ini yang terakhir nih saya sampaikan ya. Tapi nanti kalau ada waktu boleh untuk bertanya juga ya. Nah di sini yang terakhir ini ya. Jadi yang ini motivasi dan inspirasi dari siapapun dan berapapun jumlahnya ya, itu jika tak membuatmu tergerak untuk mengikuti saran tersebut, percuma saja. Ya, begitu juga menulis. Inspirasi dan motivasi kadang diperlukan, namun kemauan untuk mewujudkan dalam tulisan jauh lebih penting. Gitu. Ya, jadi kalau emang kuat ya, ketika kita tidak punya fasilitas terbatas, tapi pengen bisa nulis, ya tulis tangan juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus komputer, ya. Kemudian bisa ngetik atau apa saja yang bisa dilihat. Platform yang gratis kan banyak juga ya, ada Facebook, gitu, Twitter, ya 240 karakter ya, ya nggak apa-apa gitu kita pakai juga gitu. Atau Instagram sih yang populer saat ini ya, Instagram atau Facebook, nah, itu atau kadang nulis juga di Wattpad misalnya, boleh juga silahkan ya. Intinya tulis saja ya, apalagi kalau punya blog sendiri. Kayak saya punya blog sendiri misalnya osolin.net, itu saya juga sering nulis ya di situ ya, sekarang di Instagram, pokoknya dimanapun ya kita sebar jejaknya gitu ya. Sehingga kenapa harus menulis, karena kita ingin membuat jejak sebetulnya kan, jejak kebaikan bagi orang lain, bagi diri kita juga, yang manfaatnya bagi orang lain. Jadi ada amal muta'adi ya, istilahnya dalam Islam ada istilah amal muta'adi, itu amal yang kita dapat pahala tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Sebenarnya di Al-Azhar juga masuk amal muta'adi gitu ya. Jadi pahalanya besar. Misalnya berbagi gitu kan ya dengan orang lain, itu sodakoh ya, infak, itu kan amal muta'adi gitu ya. Nah, tulisan juga bisa jadi amal muta'adi ketika diniatkan untuk membagikan agar orang lain terinspirasi dengan apa yang kita tuliskan, atau dengan diri kita, atau dengan orang lain yang kita tuliskan lagi ceritanya, sehingga orang lain itu ada jembatan lewat tulisan kita, orang lain bisa mengenal orang yang kita tuliskan. Nah, itu juga adalah bagian dari amal muta'adi ya, amal yang pahalanya kita dapatkan juga, tapi manfaatnya bagi orang lain. Gitu. Dibanding ya kalau amal qasir ya hanya kita saja dan Allah gitu ya. Maksudnya kita saja gitu dapatnya, kayak sholat misalnya kita kan. Ya, terus apa misalnya puasa misalkan amal qasir tuh ya. Tapi memberikan buka apa istilahnya, memberikan nanti ya untuk buka misalnya amal, nah itu amal ya, nulis juga sama ya, nulis ketika catatan harian ya, kita saja nulis gitu kan ya, orang kita tulisan itu dibagikan ke orang lain menjadi inspirasi, itu jadi amal mutaadi ya. Pikir itu sih yang terkait dengan ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ya.
Iya, Ya baik, ya baik Pak Oleh. Ini ada silakan. Iya. chat dari Ricky Bagus. Tanya lagi, ada 2 Pak pertanyaannya. Yang pertama katanya bergabung dalam komunitas mungkin bisa menjadi salah satu usaha untuk konsisten dan memaksa kita Ya, berusaha lebih silakan. keras menulis. Ada saran komunitas dan pelatihan menulis agar tulisan kita menjadi lebih baik? Katanya ada saran nggak Pak, komunitas atau pelatihan menulis gitu untuk Oh memperbaiki iya. tulisan Mas Riki Bagus ini? Itu yang pertama Pak. Bisa dijawab dulu boleh Pak, silakan. Iya, boleh, boleh. Iya. Baik, ya memang dalam bergabung dengan komunitas itu bagi orang tertentu ya itu akan kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang dia bergabung dengan komunitas eh, apa mungkin kesulitan karena kan selain selain bisa ini juga nanti ada aturan-aturan biasanya kan ya. Ada aturan yang diperlukan gitu ya, apa disepakati biasanya gitu ya. Nah, kalau memang sudah siap biasa bersosialisasi ya, saya pikir nggak ada masalah juga ya bergabung dengan komunitas. Dulu pernah terkenal tuh ada forum Karpena yang kalau sekarang mungkin sudah banyak juga ya ada komunitas. Tapi intinya sih ketika kita akan bergabung dengan komunitas ya tentu harus punya konsekuensi juga ya karena gimana pun juga mereka punya aturannya tersendiri ya punya eh, apa istilahnya itu misi dan visinya sendiri ya yang mungkin bisa cocok bisa tidak dengan kita gitu ya tapi kalau secara manfaat memang ada ya apa istilahnya itu motivasi ada dorongan ya dorongan karena kan di situ ada juga pelatihan-pelatihan di situ ada tetap wadah untuk berkarya gitu ya wadah untuk berkarya jadi itu mereka akan saling melengkapi jadi ada banyak cuma kalau di manakah komunitas itu ya saya sendiri belum tahu ya yang apa ya yang komunitas seperti apa yang bisa gitu tapi kalau nyari di internet sih banyak ya silakan cuma nanti beda ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diikutin ya biasanya di komunitas tersebut ya jadi yang seperti itu memang akan menolong insya Allah ya bagi yang kebingungan ya karena biasanya komunitas kan saling share ya kalau sekarang sih saya lihat ada apa ya namanya itu di RGI sendiri ya di RGI saya sebetulnya sudah menjembatani dan sampai sekarang masih berjalan ya jadi di grup WhatsApp menulis kreatif RGI nah di situ lintas generasi lintas angkatan maksudnya ya nah di situ saya kadang share atau teman-teman ini walaupun ya eh, mungkin lebih banyak eh, sepinya ya kalau misalnya kita tidak sampaikan kadang-kadang begitu pengen tahu juga gitu kan beragam kalau di komunitas beragam dia akan misalnya seperti apa nah biasanya saya share tips atau motivasi atau hal-hal yang terkait dengan penulisan atau biasanya yang terkait dengan itu seperti saya misalnya bikin ini ya misalnya yang video gitu ya yang kaitannya dengan video ya ada contoh misalnya di Facebook saya itu kan ini di YouTube misalnya saya kan nulis juga di YouTube ini ada ini cara gampang alirkan ini dalam menulis ya ada kaitannya dengan ini acara-acara yang pernah saya buat gitu ya ini ada tapi menulis ada juga nih menulislah membacalah gitu ya nah ini juga ada hal-hal yang kaitannya mungkin bisa lebih harapannya sih ya syukur-syukur ada yang baca gitu ya nah ini kan tema yang kaitannya dengan nulis gitu kan alirkan kadang orang sekarang untuk belajar sebetulnya bisa dari online banyak ya banyak sekali gitu ya asalkan kita mau mau apa namanya belajar gitu nah di Instagram juga saya kadang menuliskan seperti ini ya kadang di menulis kreatif juga ada di sini ya yang kaitannya dengan ini ya menulis kreatif ada juga ya itu sudah saya buatkan tips-tipsnya misalnya ya nah ini kan banyak juga di Instagram kalau yang kaitannya dengan ini ya
Nah, ini ada seperti ini ya tema. Nah, itu bisa diinspirasi jadi informasi ya bagi siapapun lah gitu ya. Nah, kembali ke sini ya, ke tema ini yang tadi. Jadi pertanyaannya memang yang terkait dengan penulisan ya tadi. Kalau komunitas itu silakan saja bisa gabung ya, dicari dimanapun. Kalau sekarang mungkin karena sudah banyak di internet ya bisa belajar sendiri dari web atau belajar juga di Instagram, di Facebook atau di YouTube. Orang mungkin sekarang tidak begitu terkenal ya, tidak begitu menjadi tujuan untuk komunitas itu. Ya. Tapi nggak ada salahnya, silakan aja bisa dicari yang kira-kira bermanfaat ya bagi kita. Itu sih jawabannya ya. Terus apalagi tadi pertanyaan yang berikutnya? Ada satu lagi, Pak. Ya. Satu lagi, bagaimana agar tulisan di blog kita dibaca oleh orang lain? Oh iya. Kalau tulisannya dibaca oleh orang lain, tentunya harus ditampilkan ya. Yang pertama kali, ya maksudnya mungkin sudah punya blog ya, terus dibaca oleh orang lain. Sudah share aja. Orang memanfaatkan jaringan apa ya, pertemanan, misalnya di grup WhatsApp atau apa, share aja. Silakan baca tulisan lebih lanjut di sini misalnya ya. Kasih linknya saja. Kasih linknya, ini tulisan saya. Atau tulisan satu paragraf yang kira-kira menarik, kemudian dikasih penjelasan lengkapnya, baca di sini. Nah, itu masukin link yang URL-nya blog kita gitu. Tuliskan. Terus seperti itu ya. Nanti lama-lama orang akan tahu gitu ya. Nah, kalau sering kita ibaratnya kan namanya juga memasarkan ya. Walaupun kadang-kadang malas juga gitu ya. Nah, kalau itu bisa betulnya kita coba. Berarti kan bukan malas ya, itu peluangnya ada tetap ya. Nah, kemudian bisa juga rajin nulisnya. Misalnya ketika bikin blog kan ya, kalau saya kan bikin blog misalnya di WordPress, ketika pertama kali bikin blog itu ada tulisan apakah blog Anda akan diindeks oleh Google misalnya gitu ya. Nah, kita iya diindeks. Nah, itu nanti Google akan mengindeks tulisan kita gitu. Nah, blog kita maksudnya tulisan di blog kita. Yang penting rajin. 1 minggu 1 tulisan aja misalnya. Kan dalam setahun berapa? 52 tulisan ya. Kita hitung lagi kalau seminggu 2 tulisan. Berarti setahun 104 tulisan. Banyak kan ya. Apalagi kalau tiap hari. Ya gitu ya. Jadi itu tergantung kita mau targetnya seperti apa ya. Tulisan mau. Nah, kalau sering nulis nanti orang lain akan apa ya namanya itu akan mencari ya biasanya di Google. Nah, kalau di Google kan berdasarkan pencarian ya. Misalnya kita ngetik apa, nanti disodorkan tuh pilihannya. Kadang ada di halaman pertama nanti blog siapa gitu yang sering dikunjungi ya. Misalnya kalau orang nyari misalnya tulisan ya ini contoh ya baru yang misalnya di share misalnya ya tulisan mana yang kira-kira contoh dulu ya. Nah, kita nulis di Google misalnya ya. Ini ada Google. Nah, ini misalnya mau nyari di Google apa sih gitu ya. Nah, kita akan ini kan banyak ya pilihannya. Kadang-kadang di indeks ya misalnya tutorial nah ini kan banyak pilihannya kan. Nah, tutorial bungkus kado macam-macam tutorial gitar. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin nulis yang dicari orang apa sih gitu. Nah, kita tulis aja ini gitu. Nanti bisa ada pilihan gitu ya. Nah, tutorial bungkus kado atau apa kita punya misalnya ada nggak yang tentang keislaman misalnya tentang remaja Islam. Nah, ada nggak tulisannya ya? Bisa jadi kalau remaja Islam masa kini misalnya klik. Nah, kira-kira ada nggak di sini? Oh, ternyata ada ini ya. Nah, jadi kalau orang tahunya alamat blog kita saja misalnya. Coba oleh Solihin, kalau oleh Solihin ada nggak di indeks sama orang ya Google-nya? Nah, ini di indeks. Ternyata dia ngeblognya, blog saya yang pertama ada solihin.net gitu. Ada solihin.wordpress.com. Ini semua ya. Jadi langsung gitu namanya ada ya. Masih blognya juga ada. Nah, jadi ada di sekitar segini ya. Nah, itu kan banyak nanti pilihan apa misalnya. Di LinkedIn juga saya ada, di Twitter juga saya ada, di Kompasiana juga saya punya gitu ya. Nah, kalau kita rajin naruh di mana-mana gitu ya, karena saya punya di Kompasiana juga punya, di Twitter punya, LinkedIn punya, Facebook ada.
ya, kemudian di SlideShare, ada di WordPress, ada di blog sendiri gitu. IG juga ada. Jadi kalau kita semakin banyak menuliskan pesan di mana-mana, maka orang akan mudah mencarinya. Ya. Itu tergantung pencariannya seperti apa. Jadi kalau nulis ya tentu harus sering mungkin ya. Nanti di apa istilahnya tadi pertanyaannya, tulisannya di mana gitu ya. Bisa dibaca orang. Nah itu harus sering nulis aja intinya. Kalau kalau satu kali pengen dibaca orang ya saya kira agak susah ya kalau cuma sekali gitu. Tapi nulisnya harus banyak gitu. Nulisnya harus banyak. Gitu. Seperti itu sih paling ya. Iya, terima Ya kasih itu. Pak Oleh. Iya. Cukup menarik banget materinya, Pak. Iya, insya Allah. Ini kita kan masih ada waktu ya, Pak. Iya, Ini ya. saya juga ingin bertanya. Ya, boleh. Yang Boleh, silakan. tadi Pak, yang citra diri kan salah satunya itu menjadi citra diri dengan menulis ya, Pak. Iya. Berarti misalkan kita punya sebuah instansi ataupun intinya usahalah gitu. Berarti kalau pengen usaha kita di branding orang juga berarti kita harus menulis tentang usaha itu atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi misalnya kalau bikin apa ya Instagram ya, akun Instagram. Kita udah nyiapkan brandingnya. Misalnya yang kaitannya dengan tulisan semua ya. Ini saya contoh sebentar ya, saya akan kirim ini contoh lagi screenshotnya. Ini ada yang ngirim seperti ini, saya pernah bikin juga ya. Nah, itu saya dibuatkan sih sama anak saya. Ini yang Instagram ya. Nah ini saya sendiri nggak terlalu bisa ya untuk ngotak-ngatik ininya ya, ngotak-ngatik apa. Tapi anak saya bikinkan yang kado remaja ini. Ya. Nih kado remaja. Nah, dia nge-branding seperti ini ya. Misalnya dia bikin, nah kalau ini ya saya juga dibuatkan ya. Nah, ini dibuatkan, saya kasih kontennya saja. Nah, dia bikin seperti ini ya, dibuatkan. Jadi ada menarik misalnya dengan apa ya, anak saya tuh bikinnya pokoknya dibuat yang menarik Bi katanya gitu ya. Nah, kemudian kayak gini dia bikin. Ini tentang buku gitu ya. Terus karena brandingnya kan buku nih, buku semua itu. Ya, dia bikin desainnya ya. Nah, terus bikin desainnya, saya sih kasih konten aja gitu ya. Nah, seperti ini. Banyak juga seperti ini. Nah, kemudian baru dia bikin beberapa hal ya, kutipan-kutipan di buku saya gitu ada ya. Seperti ini. Jadi dia memperhatikan dari segi ini, perhatikan di segi tata letak juga ya, warnanya dia perhatiin. Terus dia letakkan foto di sini tapi di sini yang ini. Nah, kemudian juga ada nih saya ini ada ya videonya. Nah, ini ada order now. Nah, dia tata desainnya tuh sedemikian rupa gitu ya. Nah, kemudian dia bikin seperti ini, ada juga gitu. Jadi kalau branding misalnya citra dirinya, berarti orang ini oh seperti ini terus nih ya. Nah, ini belum di-update lagi nih ya. Karena kan kadang saya ada kegiatan lain atau hal yang lain, jadi saya nggak sempat ngasih konten. Jadi memang harus konsisten juga. Ini sebagai contoh ya, walaupun belum banyak ya, karena dia baru bikin juga. Nah ini seperti ini yang dia. Tidak ada tulisan yang lain. Ya, kalau tulisan yang lain ya saya nulisnya di tempat lain gitu. Ya, misalnya untuk masalah pribadi saya punya sendiri gitu, namanya Osolihin yang Instagramnya gitu ya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari atau apa. Nah, kalau ini untuk ibaratnya hanya sekitar buku saja ya. Makanya ada kado remaja gitu. Nah, dia bikinkan seperti ini. Kemudian mungkin ada juga yang dia buat juga yang lain. Jadi orang lain mungkin ada juga ya yang seperti itu. Nah, itu contoh berarti konsisten terhadap apa yang kita buatkan gitu ya. Jadi lebih ke arah citra dirinya itu nanti orang akan mengenal kita dengan apa sih karya kita gitu, atau konsisten dengan dalam hal apa gitu ya. Nah, maka kalau apa namanya untuk misalnya Al Azhar gitu ya atau RGI, maka itu harus ciri khas yang RGI semua gitu kaitannya, tema-tema yang itu kan sebetulnya sudah citra diri, sudah branding yang kaitannya dengan itu. Nah, cuman kontennya harus disiapkan. Kadang konten itu juga harus didesain ya, harus di apa istilahnya itu dikemas gitu.
Nah, kan ada kemasan yang menarik, itu jauh lebih apa ya namanya itu, orang mudah tertarik ya dibanding kalau kontennya bagus tapi nggak dikemas dengan bagus, itu kan jadi kurang kurang daya jualnya lah gitu ya. Tapi kalau kontennya bagus kemudian dikemas juga dengan yang bagus, hasilnya juga akan bagus. Biasanya sih begitu ya. Oke, Iya, ya itu terima yang kasih Pak. kaitannya dengan untuk branding ya. Iya, ini kan berhubung waktu sudah mau Ya. memasuki sesi penutupan, mungkin Pak Oleh bisa menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang Pak Oleh sampaikan tadi. Oh ya, baik. Jadi secara kesimpulan sih ada di sini ya, saya sudah buatkan ya tadi tentang nah, yang kaitannya dengan ini ya. Jadi yang kesimpulan sebetulnya di sini ya. Jadi jejak karya itu bisa memberi manfaat. Maka saya fokuskan kesimpulan dari ketika kita menulis itu, karena menulis itu kan orang akan melihat dari apa yang kita tulis ya. Nah, itu maka jejak karyanya bisa memberikan manfaat. Jadi pastikan yang kita tulis itu memberikan manfaat gitu ya. Dan tulisan kalau zaman dulu kan mungkin ini yang kami sekarang sih sepertinya eh, berbicara pun bisa ya. Kalau sekarang kan ada YouTube ya. Ada forum seperti ini direkam kemudian sebarkan lagi bisa ya. Nah, di masa lalu kan orang menulis itu karena untuk berbicara susah kan ya, nggak ada yang ngerekam gitu ya, nggak ada yang ngerekam, nggak ada yang kemudian disebarkan lagi. Saya misalnya di masa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya menyampaikan ceramah, kan nggak ada yang ngerekam gitu dulu. Yang rekam dalam pengertian seperti sekarang ya taruh di YouTube kan enggak gitu. Tradisi mereka pada saat itu adalah menulis, tradisi di masa itu menulis. Ya maka menulis itulah yang menjadi kekuatannya. Kalau sekarang hampir sama ya antara menulis dengan berbicara gitu. Tapi menulis ternyata tetap masih punya kelebihan kalau sudut pandangnya menulis begitu ya. Kan ada juga yang tulisan dengan lisan itu kan ada saling melengkapi sebetulnya, bukan tidak kelebihan kekurangannya, saling melengkapi ya. Karena contoh misalnya kalau untuk mengembangkan ide ya itu tulisan. Tapi kalau untuk menyampaikan ide itu lisan yang cocok ya. Kemudian menyampaikan sesuatu yang urgen. Nah, yang urgen itu seperti berhadapan dengan pembeli misalnya, kan lisan itu yang cocok ya. Pak ini harganya berapa kan gitu ya. Oh, harganya 20.000 sekilo, udah selesai. Coba kalau nulis dulu misalnya, Pak yang harganya ini berapa Pak sekilo, kasihkan ke orangnya. Orangnya nulis lagi, harganya sekian misalnya. Kan nggak efektif gitu ya. Nah, jadi tetap ada apa istilahnya ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Cuma memang yang nulis itu nanti ketika mengembangkan ide, kemudian ketika tulisan itu yang kaitannya dengan rekam jejak ya, catatan-catatan itu yang tulisan lebih pas gitu dibanding lisan gitu ya, untuk menyimpan rahasia kadang gitu ya, atau untuk apa yang sifatnya, kalau tulisan itu lebih ke non personal ya kalau tulisan. Jadi kita menyapa semua orang ya, tergantung audiennya siapa gitu. Jadi kalau lisan kan kita berhadapan dengan siapa, bisa panggilannya ade, bisa panggilannya teman-teman, bisa panggilannya bapak. Tapi kalau tulisan kita anggap semua sama gitu ya, orang yang baca anak ataupun yang SMP atau SMA atau orang udah tua gitu. Kalau temanya umum bisa dibaca siapa saja, itu bisa kena gitu lewat tulisan. Bahkan sharingnya lebih cepat juga ya. Jadi kalau zaman sekarang sih saya lihat ya tulisan masih bisa lah untuk sebagai jejak karya yang bisa memberi manfaat ya. Dan tulisan itu kalau kita sudah biasa maka dia bisa dipakai untuk banyak hal ya, kan banyak fotografi bisa ada captionnya, belajar nulis juga ya. Kemudian desain nggak melulu gambar dan apa ya misalnya warna atau apa gitu, tapi juga ada tulisannya, itu juga bisa belajar, bisa bikin hal-hal yang bermanfaat gitu ya, kayak meme ini misalnya kan ada tuh yang buat flyer misalnya kan, macam-macam itu bisa. Nah, jadi nulis itu bisa dimanfaatkan di berbagai platform ya, tapi intinya sih jejak itu ya, jejak, dan akan mengenal siapa kita dari jejak yang kita tuliskan ya, dari tulisan yang maksudnya dari tulisan yang kita sebarkan itu orang akan melihat jejak kita ada di mana. Ya.
maka harus hati-hati memang ya, harus hati-hati. Jadi bisa jadi ketika kita menyampaikan kan salah gitu. Nah kalau salah kita segera ralat gitu ya. Karena kalau nggak diralat, ya orang akan menganggapnya itu masih di pendapatnya itu. Gitu, ya. Nah, jadi mengapa kita harus menulis sebagai kesimpulan? Karena kita menulis tadi ada ekspresi diri, ya, kemudian juga ada apa yang terkait dengan ini advokasi, ya, juga ada citra diri, ya, ekspresi, ada niatnya, ya, niat, kemudian ekspresi, citra diri, dan advokasi. Terakhir jejak, ya itu kesimpulan dari semua materi ini. Dan yang utama lagi nanti menulisnya itu memang semua profesi bisa, ya, artinya keterampilan yang bisa dipakai oleh semua profesi, ya, bukan hanya profesinya penulis, dia bisa jadi dia guru, misalnya yang nulis kan banyak, ada tadi misalnya saya contohkan dokter bisa juga, ada yang pengacara bisa nulis juga, ada yang desainer bisa nulis juga, ada yang fotografer bisa nulis juga. Jadi sesuai dengan kemampuan keterampilan yang dimilikinya itu akan lebih bagus. Saya pikir itu sih intinya. Iya, Pak, terima kasih. Iya. Materinya menarik banget, Pak. Iya. Mungkin juga apa ya, bagi kita sebagai pemula gitu ya, menulis itu kan banyak manfaatnya ya, Pak. Jadi mungkin buat motivasi kita tuh bisa gini ya, Pak. Ya kalau kita mau ngambil manfaat dari menulis itu, ya berarti kita harus menulis gitu ya, Pak. Tapi ketika kita nggak menulis, ya berarti kita nggak dapat manfaatnya, mungkin gitu ya, Pak. Iya. Ya, insya Allah manfaatnya banyak ketika kita menyampaikan informasi yang baik ya dalam tulisan tersebut, yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Ya ini teman-teman ada request dari Bapak Iwan Rahmat. Katanya sebelum ditutup bisa foto bareng biar jelas wajahnya dibuka. Jadi bagi teman-teman semua dipersilakan untuk mengaktifkan dulu fitur videonya. Ada request. Oke. Oh ini ada banyak ya instruktur RGI juga. Pak Budi apa kabar? Oh iya. Oh iya ada. Alhamdulillah. Oh Pak Budi ada. Pak. Gimana suaranya masuk? Suaranya masuk. Iya, kedengaran. Ini lagi banyak nih gaptek masalahnya nih. Oh gitu ya. Ya udah 3, 2, 1 dah. Foto dulu. Pak Budi siap materi berikutnya Pak Budi. Ya, Ada yang belum. Ayo yang lain silakan. Ntar fotonya di share ya. Pak Muhyiddin. Hah? Ya, Bang Rido sehat Bang Rido. Alhamdulillah Ustaz sehat. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pak Muhyiddin dipersilakan diaktifkan videonya, Pak. Nah, itu Pak Iwan kemana itu? Apanya yang diaktifin apanya nih? Kameranya. Fitur video kamera Pak, ada gambar kamera. Udah ada Budi mah. Pak Budi sudah. Oh, udah. Pak Muhyiddin udah. Yuk. Iya. Suaranya nggak masuk ya? Alhamdulillah. Oke, ada. Pak Muhyiddin masuk. Iya. 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 Mantap. Ayo kita lambaikan tangannya bareng-bareng. Lambaikan tangan ayo. Iya. Dihitung. Saya screenshot ya. 1, 3, saya screenshot. Oke. Sudah belum? Udah Lur. Kalau di laptop kayaknya kelihatan semua ya. Di sini cuma kelihatan. Ben sini. Lagi. Ya, Sekali lagi. Alhamdulillah. Lagi, ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sip, sudah. Mantap. Oke, thank you Pak Ole. Bapak semua. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ole, teman-teman. Siap. Alhamdulillah. Bung Riki, terima kasih Bung Riki.
Kawan-kawan semua izin live duluan ya. Ya. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.